Aku harap sih bisa dijawab dengan semangat ya. Kalau bisa on mic semua nih teman-teman ya. Salam aku kali ini. Kita sama-sama mendoakan dengan salam gitu ya. Oke, aku buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat banget nih. Udah ada pematerinya juga nih ya. Kak Daka langsung dari Turki nih, Masya Allah. Oke, jadi teman-teman sekali lagi buat yang masih bisa on cam aja ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol langsung, interaktif di sini gitu. Oke, kali ini kita buka dulu acaranya pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga teman-teman semua di sini diberikan kesehatan yang lagi galau mungkin. Semoga di pertemuan kali ini bisa menjadi happy sedikit ya, bertemu kita, ngobrol-ngobrol dan curhat-curhat dan sebagainya gitu. Dan kita udah kedatangan langsung kakak kita, kakak kece kita nih ya, Masya Allah. Kak Daka, Ananda Bahayun Daka dari langsung live on Turki nih Kak. Live Turki nih beneran nih. Asramanya nih. Oh di asrama, ya tapi asramanya di Turki nih. Oke, nggak live langsung di ini Kak, di Hagia Sophianya. Rame lah. Oke siap. Di sana jam berapa nih Kak sekarang? Sekarang jam 4:30. 4:30. Berarti udah azan maghrib jam berapa Kak? Di sini maghrib jam 6 nanti sih maghribnya. Oh jam 6 ya berarti. Kadang-kadang berubah-berubah nih jadwalnya setiap hari. Oh, kenapa gitu berubah-berubah? Suara aku kedengeran kan? Dengeran kok. Oh ya, oke. Baiklah, oke, karena itu semoga nih ya teman-teman walaupun nggak on kamera, harapannya bisa mendengarkan dengan baik materi kali ini gitu ya, langsung dari kakaknya langsung dari Turki menyempatkan waktu untuk kita semua gitu untuk berbagi dan sharing pengalaman yang kakaknya udah pernah dapatkan gitu. Oke, tanpa memperpanjang lebar, Kak Daka udah siap untuk sharing kali ini Kak? Yes. Wes, oke, siap. Bahasa Jawanya tetap di bawah ya Kak, walaupun dari Turki, Masya Allah. Oke, langsung aja kita panggilkan. Kalau bisa kasih reaction tepuk tangan juga nggak apa-apa kalau misalnya nggak bisa on mic ya. Jadi reactionnya dibutuhkan nih buat menyemangati pemateri kita untuk sharing kali ini. Masya Allah. Oke, kita sambut kakak keren kita, Kak Daka. Waktu dan tempat dipersilakan. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedengeran ya suara saya ya, dengan jelas ya. Aman. Oke, sebelumnya terima kasih nih kepada si Liza, biasa nge-MC lagi ya. Untung nggak ada gerak-geraknya lagi nih. Biasanya ada speaking gerak-gerak. Tadi mau ngajak sih Kak, kasihan aja gitu. Oke, kita yang pertama-tama alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan, di mana pada kesempatan kali ini kita masih sama-sama bisa menjalin tali silaturahmi, sharing-sharing, kan, berbagi kebaikan. Kemudian salat dan salam juga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana dengan perjuangannya, dengan tetesan darahnya, keringatnya, usahanya, membuat Islam ini masih menjadi satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga suatu saat nanti kita menjadi umatnya yang bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini hostnya siapa ini? Liza atau Marsha? Kamarsya. Oh, Marsha, ini mau share screen nih. Tapi ini hostnya disable participant screen sharing. Aman Kak, udah bisa. Oke, sip, mantap. Oke, jadi kita langsung tanpa basa-basi ya, karena orang insting itu pengennya cepat, jadi kita langsung aja nih.
nggak perlu basa-basi. Sudah bisa terlihat? Masih. Sudah bisa terlihat belum? Oke, aman Kak, udah kelihatan. Oke, aman ya. Oke, kita full screen dulu. Oke, jadi teman kita pada kesempatan kali ini itu adalah sharing-sharing momen, gitu kan. 1001 cerita di negeri insting, dimana kalau dari ilmu Stephen itu sendiri, konsep Stephen, itu arti kita dikenalkan namanya konsep atau teori archetype. Teori archetype ini sebenarnya bisa dipelajari di jurusan-jurusan psikologi. Ini teori dari C.G. Jung, di mana teori ini berusaha untuk menjelaskan bahwasanya setiap orang, setiap penduduk yang lahir dalam suatu demografi tertentu, itu dia memiliki ciri khas masing-masing. Nah, terutama salah satunya di Turki ini kan, kalau di Turki ini dia dikenal dengan negeri insting, sebagaimana Indonesia itu dikenal dengan negeri feeling, ya kan, karena beberapa alasan di teori tersebut. Oke, kita langsung saja perkenalan. Oke teman-teman, sini nama saya adalah Ananda Mahindaka. Saya bisa dipanggil Daka. Saya lulusan S1 Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2020 lalu. Dan alhamdulillah pada tahun ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melanjutkan studi S2 saya di Turki, tepatnya di Istanbul Medeniyet University, melalui beasiswa YTB. Jadi beasiswa YTB itu adalah beasiswa langsung dari pemerintah Turkinya, gitu. Dan alhamdulillah full. Kemudian selain itu juga alhamdulillah saya mengambil jurusan lain, S2, yaitu di UMM, jurusan Psikologi Sains. Jadi kebetulan karena yang di UMM itu online dan melalui Zoom, jadi alhamdulillah masih bisa mengambil dua gitu. Kemudian saya juga menjadi bagian dari promotor Stephen Family, dan kebetulan MK saya itu insting. Jadi seorang insting yang belajar di negeri insting. Gitu. Oke, kita lanjut saja. Ini pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak, cukup 3 aja. Yang pertama akan saya ceritakan sedikit mengenai sejarah Turki. Kenapa sih kok saya memasukkan sejarah ini? Karena nanti ada beberapa hal juga ingin saya sampaikan mengenai sejarah, terutama sejarah Turki dari zamannya Turki Utsmani sampai Turki modern sini. Karena kalau kita melihat dan mempelajari sejarah Turki ini, sungguhnya ada sesuatu yang menarik perhatian kita. Nah, dan nanti juga pastinya saya tidak hanya bercerita saja, tapi di balik cerita tersebut akan ada hikmahnya yang akan kita ambil satu dari setiap perjalanan sejarah Turki ini. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai karakteristik kehidupan sosial masyarakat Turki sebagai negara insting, kan? Karena seperti kita tahu bahwasanya dari berbagai macam karakteristik seorang insting, salah satu yang pertama kan ada orang itu spiritualnya bagus, tapi di sisi lain temperamental. Kemudian yang kedua, orangnya juga responsif, cepat, kan? Kemudian yang ketiga suka menolong, dan orangnya suka damai. Nah, itu nanti kita akan bahas di poin yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ini untuk teman-teman yang hadir di sini, ya kan, ini alhamdulillah saya katakan sebagai orang-orang yang beruntung ya, karena insya Allah di akhir sesi nanti saya akan memberikan informasi mengenai beasiswa untuk belajar di Turki. Jadi mungkin ada teman-teman di sini yang tertarik, atau mungkin ada keluarganya, teman-temannya, atau mungkin adiknya sendiri, kan, yang tertarik untuk belajar di Turki.
kan melalui beasiswa. Nah, insya Allah akan saya bagikan sharing-sharing juga mengenai beasiswa di Turki ini. Karena beasiswanya di sini full, semuanya ditanggung di sini. Oke, lanjut saja ke pembahasan pertama ya. Kita langsung ke sejarah Turki itu sendiri. Oke. Nah, Turki itu di mana sih? Nah, kalau misalnya kita lihat ini nih Turki, nah, yang saya tandain ini. Nah, di sini Turki. Nah, dia perbatasannya di sebelah timur ini Iran. Nah, di sebelah barat itu ada Hungaria sama Yunani. Kemudian di selatannya itu ada Suriah. Suriah sama Saudi Arabia di sini. Nah, di sini ada Laut Marmara. Nah, Laut Marmaranya. Jadi, kalau perjalanan dari Indonesia menuju ke Istanbul sini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 10-11 jam menggunakan pesawat. Oke, kita lanjut saja. Nah, jadi sebenarnya kalau kita runut, bahwasanya sejarah Turki itu tidak hanya dimulai dari Kesultanan Turki Utsmani. Jadi kalau diurut panjang lagi, itu ternyata sejarah Turki itu bisa dimulai dari kepemimpinan Romawi kuno. Nah, cuma karena terlalu panjang, maka saya dipendekkan saja sampai Kesultanan Turki Utsmani. Oke, jadi yang pertama berdirinya Turki Utsmani itu tahun 1299. Nah, yang didirikan langsung oleh namanya Osman Bey. Nah, pada dasarnya Turki itu sendiri di bawah Osman Bey itu Osman Bey ini dia adalah salah satu ketua suku, kepala suku, kan? Kepala suku yang kemudian dia membantu peperangan. Ada salah satu peperangan yang terjadi, yaitu masih dalam satu daulah Islamiyah. Tapi karena mereka memenangkan pertempuran itu, jadi dikasihlah sebidang tanah. Kan? Jadi dari sebidang tanah tersebut dia terus berkontribusi dalam berbagai macam kegiatan, misalnya peperangan yang terjadi. Kemudian dia mempunyai pengaruh-pengaruh gitu, mempunyai pengaruh-pengaruh sehingga dia berusaha untuk mendirikan daulahnya sendiri yang dinamakan Daulah Ottoman. Nah, daulah ini itu berdiri kurang lebih selama 500 tahun. Selama 500 tahun lamanya umat Islam itu dipimpin oleh sistem khilafah, dan di mana pada tahun 1924 itu adalah benteng terakhir umat Islam. Benteng terakhir umat Islam yang menjaga umat Islam dari berbagai macam serangan, baik itu serangan ideologis maupun serangan fisikal dan dari negara-negara lainnya. Oke. Kemudian, nah ini tahun 1923 sampai 24. Jadi 1923 itu dibubarkannya sistem kekhilafahan. 1923 itu periode dibubarkan sistem khilafah, tapi masih menjadikan seorang khalifah itu sebagai pemimpin dalam bidang keagamaan saja. Nah, jadi sistemnya udah dibubarkan, tapi sosok seorang khalifahnya itu masih ada. Nah, sosok pemimpin terakhir itu adalah Mehmet VI, Mehmet yang ke-6. Kemudian tanggal 24 Maret 1924 itu benar-benar khalifah itu dihapuskan. Jadi struktur khalifah sebagai kepala dalam bidang keagamaan itu dihapuskan. Nah, jadi benar-benar setelah tahun 1924 itu Republik Turki itu berdiri. Nah, jadi terjadi reformasi besar-besaran di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Nah, kemudian Turki ini menjadi negara modern dan menganut ideologi sekuler. Nah, tapi di sini ada kejadian yang luar biasa di alam Turki pada tahun 2001. Jadi ada partai baru. Partai baru ini sebenarnya hasil dari perjuangannya gerakan underbow umat Islam pada ketika masa-masa partai-partai sekuler itu menguasai Turki. Nah, mereka ini bergerak secara diam-diam. Hasil dari strategi mereka itu sendiri menghasilkan partai baru. Mereka itu menyatakan mereka itu bukan partai Islam, tapi ideologi mereka itu Islam konservatif. Nah, partai ini diberikan nama AK Parti yang langsung dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan. Dan ini menjadi titik balik Turki pada masa sekarang ini. Nanti akan saya ceritakan lebih lanjut. Nah, ini adalah beberapa pemimpin khalifah yang pernah
menjabat sebagai pemimpin tertinggi dalam kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, kita lihat sini Osman Ghazi. Nah, kemudian yang menguasai Konstantinopel, yang menaklukkan Konstantinopel, itu adalah Sultan Mehmed yang kedua, atau kita kenal dengan Sultan Muhammad Fatih. Nah, ini dia adalah pemimpin yang ketujuh di sini. Nah, jadi di umurnya yang ke-21, dia menjadi seorang khalifah menggantikan ayahnya, Murad II. Dia kemudian berusaha untuk merealisasikan janji Nabi, kan, ramalan Nabi, gitu loh. Yang bahwasanya pada suatu saat nanti Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Dan sebaik-baik pemimpinnya itu adalah pemimpin yang baik, dan sebaik-baik pasukannya adalah pasukan yang terbaik. Nah, ini Sultan Muhammad Fatih. Jadi kalau misalnya kita belajar sejarah Turki, jadi hanya ada 3 tokoh, 3 khalifah yang benar-benar terkenal gitu kan, karena pengaruhnya yang luar biasa. Yang pertama itu adalah Sultan Muhammad Fatih sebagai penakluk Konstantinopel. Kemudian yang kedua itu Sulaiman Al-Qanuni. Nah, ini dia menjadi seorang khalifah yang banyak memberikan gagasan-gagasan dalam bidang pemerintahan. Kenapa dia dijuluki Al-Qanuni? Al-Qanuni itu adalah hukum. Jadi dia banyak memberikan aturan-aturan, itu kan, berbagai macam peraturan, baik itu dalam bidang sosial, ekonomi, dan hukum, dan segala macamnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, itu adalah Sultan Abdul Hamid yang kedua. Ini Sultan Abdul Hamid kedua. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini pernah pernah nonton Paitat Abdul Hamid, nah itu ceritanya bagus, itu bagus banget. Oke, kita mulai dulu dari Sultan Muhammad Fatih ya. Jadi pada umur 18 tahun sebenarnya, Sultan Muhammad Fatih ini dia sudah ditunjuk untuk jadi khalifah oleh bapaknya. Jadi di umur 18 tahun itu ditunjuk menjadi pemimpin tertinggi dalam Sultan Turki Utsmani. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan diri kita sendiri, kita 18 tahun itu baru ngapain sih? Baru berurusan dengan tugas-tugas kuliah, ya kan? Tugas-tugas kuliah pun kita udah merasa kayak momen banget loh. Ini Sultan Muhammad Fatih umur 18 tahun ngurusin negara, dan negaranya kekuasaan Turki Utsmani itu dia dari Asia, Afrika, Eropa itu ada semua. Itu wilayah kekuasaannya. Tapi dia di umur 18 tahun dia itu udah ditunjuk kan. Tapi pada nggak berapa lama kemudian bapaknya ngambil alih lagi, kan, karena ada berbagai macam gejolak, kemudian serangan juga dari pihak Konstantinopel. Jadi bapaknya ngambil alih lagi, gitu kan. Hingga pada umur ke-20 dia benar-benar diangkat karena ayahnya meninggal sakit, kan. Jadi umur 20 tahun itu dia benar-benar diangkat jadi seorang khalifah, dan pada umur 21 tahun dia berusaha untuk merealisasikan janji Nabi tadi, itu kan, ramalan Nabi itu loh. Nah, sebenarnya ditaklukkannya Konstantinopel itu tidak dalam waktu yang sebentar, 1-2 hari itu enggak, tapi dia hampir 1 bulan penaklukan Konstantinopel itu sendiri, kan. Nah, selama 1 bulan itu pun bukannya yang lancar-lancar aja, tapi banyak berbagai macam gejolak-gejolak, berbagai macam kekalahan, kan, berbagai macam depresi, emosi, segala macam, kan. Sehingga pada tanggal 29 Mei 1453 Konstantinopel itu benar-benar dikuasai. Nah, sebenarnya ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari Sultan Muhammad Al-Fatih ini, kan. Karena kalau misalnya kita baca sejarah dan kita nggak bisa mengambil hikmahnya, nah, itu kan kayak masa sia-sia aja lah. Kita belajar sejarah cuma ngapalin namanya doang, habis itu tahun kejadiannya, kemudian apa saja yang terjadi, itu kayaknya kurang gitu loh. Jadi setidaknya kita di sini berusaha untuk mengambil hikmahnya, sisi positifnya sendiri. Oke. Yang pertama, bahwasanya kalau kita perhatikan orang-orang zaman dahulu, orang-orang mudanya, itu sudah diberikan orang tuanya untuk pendidikan agama. Itu dari kecil itu. Bayangkan saja Sultan Muhammad Fatih ini pada umur 6 tahun, dia itu sudah diberikan pengajaran agama, kemudian sudah dikasih banyak guru ulama.
Tapi banyak dari guru-guru tersebut, ulama tersebut, itu dia mundur. Nah, kenapa mundur? Karena Ustaz Muhammad Fatih ini nakal, ini luar biasa. Nah, sampai ada satu hari, ada satu ulama, kan dia izin kepada Sultan Murad, ayahnya, dia berkata, tolong izinkan saya untuk memukul Ustaz Muhammad Fatih kalau dia nakal. Nah, saya kira gitu diksinya. Jadi tadi benar ketika Sultan Muhammad Fatih itu dia nakal, benar dipukul gitu loh. Jadi kenapa para ulama tadi itu menyerah, ketika para ulama sebelum itu menyerah mengajar mereka itu karena ya tadi sifat nakalnya itu yang udah luar biasa. Gitu. Mau mukulnya takutnya nanti dihukum sama khalifahnya gitu kan, bapaknya. Tapi ini enggak. Dia minta izin sama Sultan Murad gitu kan, untuk apa namanya, meminta bahwasanya kalau Sultan Muhammad Fatih ini nakal tidak pukul gitu kan. Jadi akhirnya Sultan Muhammad Fatih ini termasuk langsung jadi ciut gitu kan, dan dia benar-benar menghormati gurunya. Beda kalau misalnya sama sekarang kan. Kalau zaman sekarang ini kalau ada masalah sama murid dan guru gitu kan, walaupun muridnya yang salah, tetap aja gurunya disalahin gitu kan ya. Beda kalau zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kalau ada murid yang salah kan, ada pertengkaran antara guru dan murid, ya pasti ya muridnya yang disalahkan gitu. Itu beda. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan zaman dulu kan, kita lihat pemuda-pemuda zaman Nabi kan, ada Khalid bin Walid, kemudian Amr bin As dan segala macam. Dan mereka itu masih muda-muda semua gitu loh. Masih muda, umur 18 sudah jadi panglima perang, ada yang umur 21 udah menyebarkan agama ke penjuru dunia, ada yang umur 19 sudah bisa menguasai berbagai macam bahasa gitu loh. Nah, terutama yang kayak gini, Sultan Muhammad Fatih juga umur 21 menaklukkan Konstantinopel gitu kan, di mana butuh waktu ratusan tahun gitu kan, untuk bisa menaklukkannya gitu loh, dan itu baru bisa takluk di 1453 gitu loh. Kalau misalnya kita berpikir kan, kalaupun kenapa sih orang-orang pada zaman dahulu gitu kan, kalau kita sekarang kan mengenal konsep kayak quarter life crisis gitu loh, kita masih kayak belum tahu jati diri kita gitu kan, aduh habis ini mau ngapain gitu loh, habis misalnya habis kuliah saya mau kerja atau mau langsung nikah gitu kan, atau mau langsung S2 segala macam kan, terus saya merasa kayak aduh aku ini apa sih apa namanya kelebihannya gitu, padahal potensi diri saya aja nggak tahu gitu. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan gitu, ada satu persamaan kan, yang mana itu membentuk kepribadian mereka, kenapa mereka bisa menjadi seorang yang takut tanpa ada merasakan quarter life crisis, dan di usia muda pun mereka sudah menemukan tujuannya gitu. Sumber yang paling penting, faktor yang paling penting itu adalah metode pengajarannya. Metode pengajaran mereka itu berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Jadi ketika mereka itu benar-benar mendekatkan diri mereka ke Al-Quran dan Hadis, kita bukan cuma membaca tapi juga mengamalkannya, mempraktekkannya, kita memahami isinya, menghafalnya, kan. Dan itu benar-benar menjadi tuntunan mereka, gitu, pedoman hidup sebagai seorang umat Islam. Gitu. Itu yang membuat Sultan Muhammad Fatih itu apa ya, merasa bahwa saya ini punya tanggung jawab, gitu kan. Kita bayangin aja, kalau sekarang kan kalau ada challenge apa-apa kita tetap ini ya, apa namanya, langsung ngikutin challenge-nya gitu ya kan. Misalnya kayak bottle flip challenge lagi viral, tiba-tiba kita ngikutin juga gitu loh. Jadi apapun sekarang challenge-challenge yang biasa-biasa aja kita ikutin. Nah, Muhammad Fatih ini beda, gitu kan. Dia challenge-nya itu berusaha untuk membuktikan ramalan Nabi gitu loh. Beratus tahun yang lalu. Ada challenge, bahkan Nabi kan kasih challenge gitu loh. Ya, bahwasanya suatu saat nanti akan ada Konstantinopel itu bakal jatuh. Dan orang yang akan menjatuhkan Konstantinopel itu adalah sebaik-baiknya pemimpin. Kan? Dan pasukannya adalah sebaik-baiknya pasukan. Dan dia itu berusaha untuk apa ya, mencoba melakukan challenge tersebut. Nah, bukan berarti penaklukan Konstantinopel itu dilakukan sekali saja waktu zaman Muhammad Fatih, enggak. Sudah banyak, kan, dari zamannya Umar bin Khattab pun sudah mulai ada rencana untuk menaklukkan Konstantinopel. Tapi kenapa baru Sultan Muhammad Fatih ini gitu kan ditakdirkan oleh Allah langsung. Jadi saya kita dapat pelajari bahwasanya kalaupun Sultan Muhammad Fatih ini berusaha bagaimana caranya untuk membuat
kebenaran dan menjadikan kebenaran terhadap ramalan-ramalan yang sudah diberikan oleh Nabi kan, tentang penaklukan Konstantinopel. Dan dia benar-benar mempelajarinya, gitu, mempelajari cara taktik perangnya segala macam, gitu kan. Nah, jadi sehingga mimpi itu benar-benar terwujud gitu. Jadi nggak cuma modal leha-leha doang, modal kayak pasti nanti Konstantinopel pasti takluk kok. Oh namanya kata Nabi itu namanya kayak namaku kok, namanya Muhammad juga kan, nanti pasti takluk kok. Enggak. Butuh hampir 1 bulan gitu kan, bagi pasukan Utsmani untuk menguasai Konstantinopel itu sendiri. Oke. Kemudian yang kedua, ini yang paling penting, ini ada Sultan Abdul Hamid yang kedua. Orang-orang sini biasanya bicara bahas namanya Abdul Hamid Han. Jadi ini sebenarnya dia menjadi benteng terakhir umat Islam. Jadi kalau kalian pernah nonton ini Pajitan Abdul Hamid, itu di situ ada scene yang menayangkan bahwasanya ada seorang Yahudi namanya Theodor Herzl, yaitu pemimpin atau perwakilan tertinggi komunitas Yahudi internasional, kan? Dan dia itu berusaha untuk membeli tanah Palestina, kan, dengan berbagai macam janji-janjinya segala macam. Tapi tadi karena ketegasan Sultan Abdul Hamid ini mengetahui tugasnya, perannya sebagai seorang khalifah, kan, maka dia benar-benar tolak semua gitu kan proposalnya gitu. Yang benar-benar ini nih tanah Palestina ini nggak boleh ada yang beli gitu, apakah sejengkal. Selama saya masih hidup nggak akan ada orang yang bisa menguasai Palestina, nggak bakal saya biarkan orang-orang yang bakal membeli Palestina kan. Itu saking tegasnya gitu loh. Nah, jadi sebenarnya ketika kita mempelajari sejarah khalifah ini, teman-teman, jadi ada satu hal penting yang harus kita pelajari. Bahwasanya pada 90 tahun lebih yang lalu, kan, umat Islam itu pernah berjaya loh. Umat Islam itu pernah memimpin dunia loh. Kesultanan Turki Utsmani ini menjadi benteng yang kokoh loh bagi umat Islam. Tapi kok sekarang kita tuh jadi bercerai-berai, kan? Kok sekarang ini kita jadi umat yang lemah sih, kan? Padahal dulu kita tuh disegani banget. Kan? Kenapa kok kita jadi orang Islam yang tidak mempunyai kekuatan, nggak punya pengaruh apapun, kan? Justru ketika pada zaman terakhir periodenya dari Sultan Abdul Hamid ini, kan, justru Turki itu dikatakan bagi orang Eropa itu sebagai segment of Europe, kan, penyakitan di Eropa. Karena tadi berusaha untuk ngikutin Eropa, tapi nggak maju-maju gitu loh. Justru orang-orangnya pada korup. Kan? Jadi sebenarnya kita bisa mempelajari banyak hal, kan. Bahwasanya walaupun Islam itu pernah berdiri, walaupun Islam itu juga kekhalifahan Islam itu pernah dipimpin oleh berbagai macam khalifah. Tadi ingat seorang khalifah itu ada seorang manusia juga. Dan setiap manusia pun pasti punya sisi buruk dan sisi baiknya. Dan ada juga khalifah yang nggak baik di sini, gitu kan. Jadi ada seorang khalifah di sini yang terlalu berkiblat ke arah barat, gitu kan. Ada yang dia itu senang ke barat, gitu kan, misalnya mengambil budaya-budaya barat untuk terapkan ke budaya Utsmani, gitu kan, sehingga menghilangkan budaya-budaya Islam. Nah, jadi sebenarnya kita bisa mempelajari bahwasanya kita dulu tuh umat Islam ini pernah mengalami masa kejayaan loh. Umat Islam ini kontribusinya banyak banget loh. Salah satu bisa dibuktikan bahwasanya pada zaman Kesultanan Umayyah kedua, dinasti Umayyah kedua di Andalusia Spanyol, itu orang-orang itu belajarnya, itu buku-bukunya itu buku literasi Arab. Gitu. Mereka itu orang-orang Eropa itu pada belajar itu literasi ke Islam semua. Kan. Sekarang kita kebalik. Gitu. Kita belajar ke Barat. Kan. Pemikiran-pemikiran Barat yang kita pelajari. Jadi di sini kita berusaha untuk saling berkaca, saling berbenah diri. Sebenarnya apa sih masalah kan ya, dengan umat Islam ini? Kok ada satu hadis Nabi yang Nabi ramalkan, gitu kan, 1400 tahun yang lalu, bahwasanya akan ada umat di akhir zaman nanti itu jumlahnya banyak, kan? Jumlahnya itu ya seperti buih di lautan. Tapi mereka itu diibaratkan seperti hidangan
di atas meja yang orang-orang itu pada ngambilin, ada yang ngambil palanya, ada yang ngambil sayap, ada yang ngambil segala macam. Jadi sebagai bahan rebutan. Nah, terus sahabat pada bertanya kan, ya Rasul kok bisa gitu kan, umat Islam pada situ banyak tapi kok kayak nggak ada kekuatan, nggak ada powernya. Nah, apa kata Rasul? Mereka itu terjangkit penyakit takut mati, kan? Kemudian yang kedua mencintai dunia. Nah, jadi mereka itu terlalu mencintai dunia dan takut mati gitu loh. Nah, jadi seakan-akan ya belajar sendiri-sendiri aja, hidup itu sendiri-sendiri aja gitu kan. Kita nggak pernah belajar lagi sejarah bahwasanya Islam ini pernah berjaya loh, gitu kan. Islam ini ternyata pernah memberikan pengaruh yang luar biasa loh. Bahkan kan, kalau kita bisa pelajari, kalau tidak ada Daulah Utsmaniyah kedua di Andalusia, saya yakin kalau sampai sekarang mungkin orang-orang di Eropa itu masih zaman ke-8. Karena mereka itu belajarnya ke Daulah Utsmaniyah, mereka belajarnya ke Islam semua. Gitu. Soalnya kita lihat kalau misalnya kita pelajari tentang Daulah Umayyah kedua gitu kan, itu ada salah satu cerita yang yang luar biasa sedih gitu kan kalau kita pelajari itu. Jadi pada saat itu Daulah Umayyah kedua di Andalusia itu dia kalah perang dengan pasukan Kristen yang dipimpin oleh Raja Ferdinand dan Ratu Elizabeth, kalau nggak salah namanya. Nah, jadi di situ diperlihatkan umat Islam itu khalifah terakhir itu dia menyerahkan kunci terakhir, ya. Kunci istananya itu kepada Raja Ferdinand itu. Bayangkan aja, selama 200 tahun lebih Islam itu menguasai Andalusia, menguasai dunia. Kan. Kemudian tiba-tiba umat Islam itu sampai-sampai direndahkan. Jadi ketika Raja Ferdinand itu menguasai Andalusia, di orang-orang sana itu dikasih pilihan, masuk Kristen, atau yang kedua menolak, itu langsung dibunuh. Jadi langsung dikasih dua itu. Nah, jadi bayangkan saja, jadi ada satu bukit, satu tempat namanya itu Bukit Tangisan terakhir, itu di Spanyol kan. Jadi di situ tempat di mana khalifah terakhir itu dia meratapi sambil melihat melihat istananya gitu kan. Jadi sambil menangis gitu di dalam beberapa waktu yang cukup lama sambil merenung gitu kan. Kok bisa sih dulu di sini Islam ini berjaya loh. Dulu orang-orang Eropa itu belajar di sini loh. Kan. Jadi kok tiba-tiba kita jadi lemah kan. Nah, itulah kenapa kita pentingnya belajar sejarah kan. Untuk mengetahui bahwasanya kita itu umat Islam itu ternyata pernah membawa kemuliaan yang luar biasa kan. Memberikan manfaat yang luar biasa kepada orang lain. Kok sekarang kok nggak ada tidak ada taringnya gitu kan, kok kita menjadi lemah gitu. Terus ada yang salah. Itu sedikit pelajaran dari mempelajari sejarah. Oke. Nah, ini salah satu gambar penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Nah, ini adalah khalifah terakhir. Khalifah terakhir Sultan Mehmed yang ke-6. Dan ini adalah foto terakhirnya ketika dia meninggalkan istananya. Ingin aja, ini foto terakhir ini. Foto terakhir seorang Sultan Mehmed, pemimpin terakhir, khilafah terakhir umat Islam. Itu dia meninggalkan istananya. Yang menandakan bahwasanya kekhalifahan umat Islam itu berakhir. Oke, lanjut. Nah, kemudian pada tahun 1924, ini kita di Turki itu dipimpin oleh seorang Mustafa Atatürk, ini seorang backgroundnya seorang militer kan. Oke. Jadi zaman dia ini Turki ini benar-benar berubah total. Jadi mulai dari sistem pemerintahannya dari kekhalifahan, kesultanan itu dirubah jadi Turki Utsmani, Turki modern kan, yang memiliki ideologi sekuler. Nah, jadi sekulernya ini benar-benar sekuler yang ekstrim gitu loh kan.
di mana dia punya beberapa aturan, bukan seperti contohnya melarang penggunaan hijab di tempat-tempat umum. Kemudian yang kedua, mengganti azan itu menjadi bahasa Turki. Kemudian melegalkan miras segala macam. Jadi pokoknya segala peradaban-peradaban budaya-budaya dari Barat itu diambil semua untuk dijadikan pegangan baru gitu loh, di Turki ini. Jadi selama periode dia ini kan sampai tahun 1940-an, itu mereka yang memimpin, dan dia ini punya partai, namanya Partai CHP. Nah, dan ini partainya sampai sekarang ini masih bertahan. Dan salah satu wali kota Istanbul dan wali kota Ankara dan kota terbesar di Turki itu dari CHP juga, yang mana sebelumnya itu dari AK Parti kan. Tuh. Jadi selama di bawah pimpinan inilah identitas Muslim di Turki itu hilang semuanya. Jadi di bawah kepemimpinan itulah yang namanya Islam di ruang publik itu dilarang dan mengganti bahasa nasional mereka itu jadi bahasa Turki. Dulu itu bahasa nasionalnya itu adalah bahasa Arab. Nah, jadi sekarang bahasa nasionalnya ya bahasa Turki. Ya. Itu. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ini ada kemarin lagi ada isu-isu yang luar biasa ini hangat ya, di mengenai hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Turki, itu mengenai pemberian nama jalan, terutama di Indonesia itu pemberian nama jalan Mustafa Kemal. Jadi kalau di Turki itu sebenarnya nama jalan Soekarno itu sudah ada sekarang di Ankara, sudah ada. Kan? Memang atau di Indonesia ini letaknya di mana jalan Mustafa Kemal ini nggak tahu. Kan? Tapi di sini kemarin ada polemik di mana banyak tokoh itu, tokoh-tokoh Muslim itu menolak pemberian nama ini. Kan? Ya terlepas dari segala macam kontroversialnya beliau ini, gitu kan, dalam memimpin Turki, gitu loh. Jadi ada satu hal yang harus kita pelajari juga. Kan? Dulu ketika tahun 1918 berakhirnya Perang Dunia ke-1, Turki itu masuk dalam bloknya Jerman. Dan kita tahu bahwa itu kalah telak, gitu kan. Nah, jadi karena kekalahan telak tersebut, kan banyak negara-negara itu yang memisahkan diri dari Turki, kan dari Kesultanan Ottoman. Salah satunya juga Timur Tengah, kan negara-negara Arab itu pernah misahin diri semua. Nah, kesempatan itulah yang digunakan negara-negara lain itu untuk mencaplok berbagai macam Turki. Nah, jadi banyak nih negara-negara nih. Jadi mulai dari Istanbul dulu itu pernah hampir dikuasai kalau nggak salah sama Hungaria. Terus di sebagian utara itu ada Armenia. Terus kemudian bagian dekat Laut Marmara itu ada, pokoknya ada bagi banyak negara, ada Prancis, ada Inggris yang ingin menguasai Turki atau Siprus gitu kan. Nah, salah satu yang menghalangi serangan militer dari berbagai negara tersebut ini dengan bapak ini, gitu loh. Jadi kalau misalnya ada bapak ini, mungkin Turki ini nggak segede itu, gitu. Nggak ada lagi kayaknya namanya Istanbul jadi masuk Turki itu nggak ada, gitu kan. Karena udah campur sama negara lain, mesti udah dicampur sama Hungaria gitu, atau sama Siprus gitu. Jadi kalau misalnya karena background ini militer dan jadi komandan perang pada saat berbagai macam serangan-serangan dari negara lain itu, ya beliau ini yang melindungi gitu loh, dan itu mereka tuh berhasil gitu loh. Jadi reputasinya dia tuh naik dari peperangan tersebut. Tuh. Jadi apa ya? Ketika kita menghadapi suatu isu, ini juga jadi pembelajaran juga bagi kita. Ketika misalnya ada suatu isu yang mencuat gitu kan, yang sedang viral, alangkah baiknya ketika kita itu tidak langsung memandang dalam satu sudut pandang, tidak langsung menjudge bahwasanya melalui satu sudut pandang aja gitu kan. Jadi kita bisa lihat sudut pandang yang lainnya. Kita bisa saling diskusi gitu loh. Ya terlepas, misalnya contohnya kayak masalah ini aja kan, terlepas dari kontroversinya dalam dunia Islam gitu kan, terhadap umat Islam. Tapi di sisi lain dia juga yang berkontribusi terhadap menyelamatkan Turki dari serangan-serangan bangsa lain gitu. Jadi kan di sini kan adanya diskusi gitu loh. Jadi nggak cuma hanya sekedar menjustifikasi dalam satu sudut pandang aja. Gitu. Nah, jadi ini menjadi pembelajaran bagi kita semua.
Oke, kemudian yang kedua, nah pada tahun 2021 ini sampai sekarang itu Turki dipimpin oleh seorang apa namanya, seorang pemimpin baru dari partai AK Parti namanya, AK Parti atau AKP. Jadi mereka itu sudah mulai perjuangannya sebenarnya secara underground itu dari tahun 60, setelah tahun 60-an. Jadi berbagai macam tokoh segala macam. Nah, jadi di Erdogan ini dia salah satu murid dari seorang tokoh namanya Necmet Erbakan. Nah, jadi Necmet Erbakan ini mantan Perdana Menteri Turki tahun 98. Nah, kemudian 97, tahun 98 itu dia di apa namanya di kudeta militer, kan? Nah, sebenarnya eh, perjalanannya ini perjalanan apa ya, kebangkitan Islam di Turki itu nggak membutuhkan waktu yang sebentar gitu kan, tapi membutuhkan waktu yang lama. Pengen aja dari tahun 1924 ketika berdirinya reformasi Turki yang modern, kemudian tahun 60-an itu baru mulai mencuat lagi gitu kan, mulai ada orang-orang yang apa namanya berusaha untuk mengembalikan identitas Islam. Nah, salah satunya ini. Jadi dia ini alumni Imam Khatib, kan sekolah Islam lah, sekolah Islam di sini, kan sekolah Imam Khatib di Turki. Jadi eh, pada tahun 2001 itu ada pemilihan umum untuk menentukan apa namanya perdana menteri dan juga presiden. Nah, muncul AK Parti. AK Parti ini sebenarnya partai baru tahun 2000 tahun 98 dirinya. Tahun 2000, tahun 2002 itu mengadakan Turki mengadakan pemilihan umum. Dan walaupun termasuk partai baru, tapi dia bisa menjadi partai pemenang. Nah, partai pemenang sehingga dia sampai saat ini itu menjadi partai penguasa di Turki saat ini. Walaupun emang saat ini lagi ada apa ya, dua partai besar lah di Turki ini, satunya CHP, salah satu lagi apa namanya AKP ini. Oke, itu penjelasan singkat kan mengenai Turki. Kalau misalnya mau jelasin lagi panjang banget gitu kan. Nah, karena kebetulan skripsi saya dulu waktu S1 itu berhubungan dengan Turki, gitu kan. Jadi bab 2-nya tentang membahas sejarah Turki dan segala macam apa namanya kejadiannya. Jadi saya apa ya? Saya berusaha untuk sharing lah sama teman-teman. Jadi untuk jadikan pembelajaran juga bahwasanya kalau belajar sejarah itu nggak cuma menghafalkan tahun atau nama kejadian apa segala macam, tapi kita bisa mengambil hikmahnya, hikmah di balik kejadian-kejadian di sejarah. Oke, nah langsung aja kita masuk ke pembahasan yang kedua. Itu adalah kehidupan sosial di negara insting. Oke, ini slide-nya cuma satu, yang bagian dua ini. Jadi akan saya apa namanya jelaskan satu. Nah, salah satu mungkin teman-teman sini ada yang belum apa namanya belum tes Tivin ya, atau ada juga yang udah tes Tivin. Jadi orang insting itu, karakteristik orang insting itu dia yang pertama adalah mempunyai spiritualitas yang bagus. Namun sisi lain itu dia temperamen, gampang ke-trigger gitu kan, gampang marah gitu. Kemudian yang kedua, orang itu responsif. Jadi kalau ada apa namanya suatu kejadian apapun cepat tanggap gitu kan. Refleksnya bagus gitu loh kan. Refleksnya itu cepat. Nah, kemudian yang paling penting lagi ada altruism quotient. Altruism quotient itu adalah kecerdasan untuk berkorban. Jadi orang-orang sini ini suka ngebantu. Nah, jadi di sini emang kalau kita apa namanya, kalau saya sendiri perhatikan ya, ini selama 3 minggu saya di Turki, ini emang ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas mengenai kehidupan sosial di Turki. Jadi sebelum teman-teman memutuskan mau enggak kuliah di Turki, gitu kan, kita lihat dari sisi masyarakatnya dulu itu gimana, gitu kan. Oke, jadi yang pertama, orang Indonesia memandang orang Turki itu, ketika udah datang ke Turki itu ya, mereka itu dikenal dengan apa namanya sebutan otek. Jadi kalau saya ngomong otek, gitu kan, itu berarti maksudnya orang Turki, gitu ya, otek, gitu. Itu sebutan orang Indonesia, itu orang Turki itu otek, gitu kan, otek. Nah, jadi orang otek itu bagi orang Indonesia itu dikenal dengan orang yang punya sumbu pendek.
orang bersumbu pendek. Tahu bersumbu pendek kan? Gampang marah, temperamen. Karena benar untuk urusan yang sedikit, yang remeh ya kan, remeh-temeh aja, mereka itu langsung naik darah. Makanya untuk orang feeling gitu kan, untuk orang feeling yang belajar di sini, gitu, karena kan ini kan negara-negara insting, dan sedangkan insting itu kan mengalahkan feeling. Nah, jadi orang ada teman saya itu feeling, itu ketika pertama kali di Turki itu takut dia kan, lihat kok ini orang ini marah-marah terus sih, apa-apa marah gitu kan. Habis itu apa namanya, muka-mukanya juga kok kayak serem-serem gitu kalau udah marah gitu, apalagi kalau udah temperamen kan. Nah, jadi kayak apa ya, merasa shoot banget lah kalau orang feeling di sini gitu. Oke, kemudian yang apa ya, ini kita mulai dari kekurangannya dulu ya, kekurangan yang dalam bidang sosial dulu. Yang kedua itu macetnya luar biasa sih. Di sini kalau apa namanya, dibandingkan dengan mau Jakarta, kalau mau daerah Jabodetabek ya, kalau mau dibandingkan sini luar biasa sih macetnya itu. Enggak, aduh, udah kayak nggak bisa dibayangkan lagi. Jadi kalau udah macetnya macet luar biasa banget lah. Dan di sini transportasinya banyak, itu ada bus sama kereta bawah tanah. Gitu. Jadi integrasi transportasi Turki ini bagus banget. Gitu. Jadi hanya bermodalkan kartu, jadi ada kartu transportasi itu, kita tinggal ngetap aja. Gitu kan. Jadi ada mesin tapnya itu. Jadi kita mau naik bus, kita mau naik kapal, gitu kan, mau naik apa namanya, kereta api, tinggal ngetap aja. Gitu. Ngetap aja. Jadi misalnya kayak mau nyebrang Strait Bosporus gitu kan, misalnya dari Turki Asia mau ke Eropa, misalnya mau naik kapal gitu kan, itu bayarnya cuma sekitar 1 sampai 3 lira doang. Sekarang ini kurs Indonesia ke Turki itu lagi menguat, lagi menurun ini kurs liranya. Jadi 1 lira sekarang itu sama dengan 1.400 rupiah. Itu yang terakhir kali tak cek itu 2 hari yang lalu. Atau sekarang apa udah ada naik lagi tuh enggak? Tapi dulu September tahun lalu itu pernah menyentuh harga 3.000 kan. Jadi apa namanya, 1 lira itu sama dengan 3.300 rupiah. Itu September tahun lalu itu. Jadi sekarang apa namanya, tingkat kurs Turki terhadap Indonesia itu lagi melemah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau transfer duit Turki ke apa namanya, ke Indonesia, udah berbanyak banget gitu loh kan. Sudah banyak. Oke, kemudian kekurangannya lagi, kalau orang-orang Turki itu kurangnya adalah sama turis. Sama lah kayaknya di Indonesia juga ada ya kalau dengan turis. Jadi emang ada berbagai macam scammer kan, kegiatan scammer di mana orang-orang itu menipu para turis gitu. Jadi memang mungkin setiap negara itu pasti ada gitu loh kan penipu gitu kan. Dan terutama ya di Turki pun ada, salah satu-satunya adalah taksi gitu kan. Jadi kalau misalnya ada kita mau naik taksi tapi kita itu nggak pakai taksimeternya gitu kan, nah itu pasti ada penipuan. Jadi misalnya ketika mau naik taksi itu kita harus sesuaikan dengan taksimeternya gitu. Jangan bilang apa namanya, jangan iyain aja gitu berdasarkan drivernya gitu. Misalnya kayak kita mau, saya ini ditinggal daerah Ataşehir nih. Ataşehir itu sekitar apa ya, 12 kilo lah, 12 kilo, 20-an kilo untuk sampai daerah Kadıköy. Kadıköy itu ya untuk ke tempat apa namanya, kapal-kapal lah, nyebrang. Jadi normalnya itu sekitar 20-an lira kalau naik taksi, berdasarkan taksimeternya. Jadi kalau misalnya langsung bilang, oh kalau harganya dari sini ke sana itu 75 lira, itu udah pasti ribu banget itu. Karena dia nggak pakai taksimeter tadi gitu. Itu itu sih mungkin beberapa kekurangannya aja. Samain lagi. Jangan berharap kalian di sini bisa menggunakan bahasa Inggris. Ya, karena orang-orang sini nggak bisa bahasa Inggris. Paling cuma sedikit aja kan orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris itu mereka yang bisa.
kan, terutama kayak di airport gitu kan. Saya kemarin pengalaman pertama kali nyampe di airportnya Turki, itu saya ngomong bahasa Inggris sama petugasnya gitu kan untuk ngarahin petunjuk gitu. Jadi saya tuh minta ditunjukin arah untuk ke stand YTB, jadi stand penyambutan bagi mahasiswa baru gitu kan, yang baru datang. Nah, mereka tuh nggak ngerti, tapi ada satu orang yang coba untuk ngerti gitu kan, dan mereka itu ngarahinnya ke money changer coba gitu. Jadi nggak nyambung gitu loh. Makanya itu, jadi di sini harus benar-benar apa ya, kalau misalnya mau ngomong sama mereka ya pakai bahasa Turki gitu. Mereka nggak mau pakai bahasa selain Turki kan. Jadi misalnya kalian bisa bahasa Inggris ya mereka nggak bakal, kecuali kalau misalnya kalian sini selama 3 minggu di sini, kalau misalnya saya mau ngomong sama orang Turki itu pakai Google Translate gitu loh. Apa-apa ya Google Translate dulu gitu kan. Nah, kemudian ini yang paling penting nih, altruist quotient. Yang paling saya suka sama orang Turki di sini nih, rela berkorban mereka itu. Rela berkorban, habis itu juga ramah. Ramahnya itu kayak apa ya? Misalnya gini, kalau orang Jawa, misalnya kita mau lewat, kita biasanya bilangnya monggo ya, monggo dengan atau soal Sunda mangga gitu. Jadi kalau di sini itu setiap kondisi keadaan itu ada ucapan masing-masing. Dan itu selalu diucapkan, walaupun kelihatannya sepele. Ya sama kayak Indonesia, kalau misalnya Indonesia kalau lagi makan, yuk makan bang, kan? Makan mbak, kan? Hari makan gitu kan. Bisa kalau di sini juga sama. Kan? Di sini nih kalau misalnya lagi makan, ya happy also, ya bon appetit lah, selamat menikmati makanan. Dan itu kayak apa ya? Mereka itu menghargai banget, gitu. Sangat menghargai banget, walaupun hal-hal yang kecil seperti itu. Nah, tapi di sini apa namanya, orang-orangnya sih standar ganda sih ya, orang-orang di sini. Jadi contohnya, jadi waktu saya ke Turki pertama kali itu, jadi Turki lagi mengalami kenaikan jumlah kasus COVID yang tinggi. Jadi 30.000 orang terjangkit kan kasus COVID itu pada tanggal 18 Oktober kemarin. Saya berangkat tanggal 19. Jadi Turki itu lagi naik-naiknya masa COVID gitu loh kan. Nah, tapi sih ada peraturannya aneh sih. Jadi orang-orang di di ruang publik itu apa ya, pada nggak pakai masker. Ada yang pakai masker itu cuma sedikit, bisa dihitung lah. Tapi kalau dalam ruangan itu wajib pakai masker. Jadi misalnya kayak dalam transportasi itu wajib pakai masker. Bukan. Jadi kayak standar ganda banget gitu loh ini. Kalau lagi misalnya mau ke tempat wisata atau apa gitu kan, mau nggak pakai apa namanya masker mah jojong-jojong aja gitu kan. Tapi kalau misalnya udah masuk kayak tempat umum, masjid atau transportasi segala macam, wajib banget gitu. Kalau nggak ditegur gitu kan, masker gitu kan. Ya gitu. Jadi kayak apa namanya, peran ganda banget gitu loh di sini. Coba nanti kadang ngomong pakai bahasa Turki, aduh bahasa Turki itu masih jelek ini. Oke, maaf ya nih chatnya ada beberapa yang belum tak baca, dengan nanti insya Allah tak baca kok. Oke, ini yang terakhir mengenai outreach content kan. Jadi ada satu kebijakan luar negeri, karena kebetulan saya mengambil konsentrasi hubungan internasional S2-nya. Jadi salah satu contoh outreach content-nya Turki dalam hubungan internasional. Jadi Turki itu dia punya grand strategi. Grand strategi itu sebagai panduannya lah, panduan mereka itu dalam menjalin hubungan internasional sama negara lain, jadi kerjasama. Jadi ada nama konsep yang dikenalkan oleh mantan Menteri Luar Negeri mereka, namanya Ahmad Davutoglu. Itu mengenalkan konsep namanya neo-Ottomanisme. Jadi neo-Ottomanisme itu adalah konsep di mana negara Turki itu menjalin hubungan luar negeri sebanyak-banyaknya dengan cara yang damai, dengan cara soft diplomacy, kerjasama segala macam gitu kan. Jadi ingin membangkitkan kembali semangat apa ya, kekhalifahan Turki Utsmani dulu gitu kan, yang mana mereka itu banyak negara-negara wilayah kekuasaan, banyak pengaruhnya gitu, dan mereka ingin membangkitkan kembali itu.
Nah, jadi mereka ini banyak menjalankan kerjasama segala macam sampai ketika Erdogan pada tahun 2016 lalu kan pernah berpidato bahwasanya Turki ini siap untuk menjadi pemimpin dalam dunia Islam. Jadi kalau dalam HI itu kita juga belajar mengenai dunia-dunia Islam. Jadi ada dunia Islam, tapi setelah dunia Islam ada dunia non Islam gitu kan, di luar Islam gitu kan. Jadi mereka ini banyak menjalin kerjasama gitu loh. Tapi kerjasama yang damai gitu. Tapi dan juga mereka juga responsif gitu kan. Jadi misalnya kayak ada isu Palestina, isu Syria gitu kan. Itu mereka kerja banget gitu kan. Untuk saling membantu, saling menjaga perdamaian sesuai dengan karakteristik insting tadi itu kan, suka damai, gitu kan, nggak mau cari ribut, gitu kan, pokoknya pengen ya pragmatis banget lah, gitu kan. Sampai menghindari gitu loh, kecuali ya mereka bakal bertindak kalau memang benar-benar ya urgent gitu. Nah, itu sedikit apa namanya karakteristik masyarakat di Turki. Memang ya tadi setiap negara itu ada yang baiknya gitu kan, ada yang buruknya gitu loh. Tapi ini dia beberapa karakteristik aja yang ingin saya jelaskan. Jadi karena apa namanya di sana jam 9 sana ya, jam 9.16. Oke, karena daripada berlama-lama lagi, kita langsung aja ke sesi terakhir. Jadi bagi teman-teman yang tertarik, gitu kan, tertarik untuk belajar di Turki, tertarik untuk melanjutkan studi S1, S2, atau S3-nya di Turki. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing di sini. Jadi, tentu saja ada mohon maaf lagi loading nih. Jadi di Turki itu sendiri, itu dia ada beasiswa dari pemerintahnya, itu ada dua yang terkenal di Turki itu. Yang pertama YTB, aduh kok untuk sendiri. Untuk sendiri. Oke, sambil nunggu ya, saya lanjutkan penjelasannya. Jadi yang pertama ada YTB, yang kedua itu adalah TDV. Ya. Kalau YTB ini itu dia umum. Umum itu maksudnya jurusan-jurusan kuliahnya itu umum. Baik itu apa namanya humaniora, sosial, kemudian saintek ataupun dalam bidang keagamaan. Jadi semua itu ada. Tapi kalau TDV ini, yang kedua ini, itu dia khusus untuk agama, prodi-prodi keagamaan aja, ya program TDV itu. Nah, kalau TDV itu sebenarnya dia terkhususkan untuk S1 aja, mahasiswa S1. Dan baru tahun ini dia mereka berusaha untuk buka peluang untuk S2, kan? Untuk S2-nya. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya nggak ngebahas tentang TDV. Kan? Karena kalau TDV itu mungkin ada teman saya dari TDV juga, kan? Ini mungkin teman-teman bisa cari info lain mengenai TDV. Jadi saya di sini kesempatannya berusaha untuk menjelaskan teman-teman mengenai beasiswa YTB ini. Jadi teman-teman, beasiswa YTB ini awal mulanya berdiri tahun 2012, diadakan 2012. Jadi 2012 itu aja mereka sudah menampung 40.000 lebih mahasiswa internasional. Nah, pada tahun ini saja, berarti tahun 2021, itu ternyata peminatnya ada 165.000 lebih orang dari seluruh dunia kan yang berminat untuk belajar di Turki. Dan kalau di Indonesia sendiri ya, ini karena apa namanya mungkin belum jumlah yang tepat, bukan jumlah yang pas. Jadi kalau berdasarkan grup, saya ada grup apa namanya YTB, itu ada sekitar seratusan orang, nggak sampai 200 ya, ada 100 orang itu yang tahun ini itu terima di beasiswa YTB. Jadi memang dari 165.000, ya kan? Tapi yang diambil cuma 100. Jadi memang apa ya, perbedaannya jauh banget, jomplang banget gitu loh. Tapi saya belum tahu sih berapa jumlah pastinya dari seluruh dunia yang keterima, itu masih belum pasti ya. Saya masih nggak tahu gitu loh berapa jumlahnya. Jadi kalau di Indonesia itu segitu ya. Itu kumpul dari S1 sampai S3. Nah,
untuk beasiswa YTB ini, itu dia dibuka setiap tahun. Jadi pembukaannya itu setiap tanggal 10 Januari sampai 20 Februari. Jadi tahun depan itu pasti buka, insya Allah. Jadi kalau dari perjalanan setiap tahun itu selalu buka mereka. Kan? Jadi setiap tanggal 10 Januari sampai tanggal 20 Februari. Nah, terus pendaftarannya gimana? Pendaftarannya itu gratis, nggak dipungut biaya apapun. Pendaftarannya itu online, nah, online semua. Oke, karena ini sudah ada slide-nya. Oke, ini saya coba untuk share screen lagi. Gimana? Sudah lihat teman-temannya? Udah ada, Kak. Oke, kita ini dulu slideshow. Oke, jadi teman-teman di beasiswa YTB ini itu dia cover ini ada masing-masing ini strata. Jadi di sini mereka menerima nggak cuma S1 aja, nggak kayak beasiswa TDV, tapi dia yang fokusnya cuma S1 aja. Jadi kalau YTB ini jadi S1 sampai S3. Nah, ini S1 apa aja sih yang bakal di cover sama scholarship ini? Kan? Jadi yang pertama itu adalah penempatan universitas dan program. Nah, jadi teman-teman di sini satu paket beasiswanya. Jadi beasiswa nggak kayak beasiswa lain, kan ada beberapa beasiswa yang dia cuma cover biayanya aja gitu kan. Terus untuk kampusnya kita daftar sendiri gitu. Nah kalau ini enggak, ini jadi satu paket, dapat beasiswa, habis itu bisa memilih berbagai macam jurusan dan juga universitas. Dan kita tuh dikasih 12 maksimal pemilihannya, bisa milih universitasnya itu. Jadi dari berbagai macam universitas itu, teman-teman bisa milih sampai 12, maksimal 12, gitu kan, untuk menjadi peminatan teman-teman. Kemudian yang kedua, ini dapat uang saku. Uang sakunya untuk S1 itu 800 lira per bulannya, kan. Kemudian yang kedua itu tuition fee. Jadi kalian ke Universitas itu ya udah gratis lah, kan. Kemudian yang kedua ini tiket gratis, tiket PP. PP-nya itu bukan berarti setiap kali liburan pulang dibiayain juga loh, bukan ya. Jadi maksudnya ini berangkat ke Turki untuk pertama kali sama yang nanti kalau udah lulus. Jadi kalau udah lulus nanti dapat tiket gratis, kan. Nah misalnya mau pulang liburan musim panas di tahun depan nih, jadi tiket sendiri gitu loh. Nah, kemudian yang selanjutnya health insurance, asuransi kesehatan, itu bakal ditanggung juga sama mereka. Kemudian ada akomodasi. Akomodasi itu bakal ditanggung sama mereka. Sama satu lagi ini pembelajaran khusus bahasa Turki 1 tahun. Nah, ini wajib nih. Ini wajib. Jadi teman-teman, ada beberapa universitas yang bahasa pengantarnya itu ada yang Turki, ada yang Inggris, sama ada yang Prancis. Nah, kalau yang Prancis itu salah satunya Universitas Galatasaray. Itu dia Prancis itu. Nah, jadi teman-teman apapun bahasa pengantar universitasnya itu wajib, kan? Wajib mengikuti pelatihan bahasa Turki selama 1 tahun. Dan itu minimal sertifikat C1. C1 itu tinggi banget, lumayan tinggi loh C1, kan? Kalau C1 itu udah kayak TOEFL udah 600-an lah itu C1 kalau TOEFL. Kemudian yang kedua, nah ini postgraduate program untuk S2 S3 itu sama. Yang pertama itu adalah penempatan universitas dan juga jurusannya. Nah, itu yang bedakan adalah uang bulanannya. Kalau master itu 1.100 Turki lira, sekarang kalau dijumlahin sekitar 1.500. Kalau PhD itu 1.600 lira. Nah, tapi sayangnya sampai saat ini selama 3 minggu ini saya masih belum cair. Masih belum cairin jujurnya ini. Padahal rekening udah dibuka segala macam, tapi masih belum cair. Kemudian yang ketiga itu ada tuition fee sama, kan. Kemudian ada once off return flight ticket, health insurance, accommodation, sama 1 year Turkish language course. Jadi untuk tiket
itu ada yang kalau tak lihat di Traveloka ya, itu harganya mulai dari 2 juta. 2 jutaan itu yang paling murah, tapi pakai pesawat Etihad. Ya, sekitar apa ya, 2 jutaan Etihad, tapi dia transit ke Dubai dulu, sebelum ke Indonesia. Jadi kalau pakai Turkish Airlines sih 3 juta. 3 juta untuk dari Istanbul ke Indonesia, kita langsung. Gitu. Jadi kira-kira butuh, kalau 3 juta itu butuh 2 kali uang bulanan beasiswa itu baru bisa pulang. Ya. Untuk yang S1 ya. Oke, lanjut. Ini ada persyaratannya aja. Persyaratannya, yang pertama ya. Nah, ini untuk teman-teman yang lulus SMA tahun ini dan pengen lanjut S1, itu yang dilihat adalah nilai UN-nya. Kan? Ada nilai UN-nya. Mana ya? National Exam Scores. Kalau misalnya teman-teman yang S1, S2 gitu kan pengen lanjutin studinya kan, maka ini adalah nilainya. Jadi 70% nilai IPK, ini nilainya adalah nilai IPK-nya. Nah, nilai IPK-nya. Jadi kalau misalnya saya nih, contohnya bachelor-nya saya IPK 3,90, berarti 70%-nya minimal gitu kan. Berapa gitu. Jadi yang mereka lihat pertama itu pasti IPK dah. Maka dari itu teman-teman di sini yang mungkin lagi proses belajar, kan proses belajar baik itu SMA atau mungkin lagi kuliah, gitu kan. Jadi tingkat-tingkatin lah nilai-nilainya lah, bagus-bagusin lah nilainya, gitu kan. Karena yang mereka lihat sini pertama kali nilainya dulu, gitu kan. Kemudian ini ada ketentuan umurnya. Yang pertama untuk program S1 itu di bawah 21 tahun. Nah, jadi 21 tahun ini usia maksimalnya. Kemudian S2 itu 30 tahun, S3 itu 35. 35 tahun. Nah, kemudian ini persyaratan ini tahun ini sih sebenarnya. Jadi mau nggak mau kalau misalnya kalian pengen daftar bulan Januari besok, kan? Jadi mau nggak mau ya kalian harus lulus tahun ini. Gitu. Untuk menyiapkan berbagai macam dokumen segala macam. Gitu. Nah ini persyaratan umumnya aja. Mulai dari ketentuan nilai, umur, sama juga kewarganegaraan. Gitu. Itu. Kemudian, nah ini syarat-syaratnya apa aja sih? Yang pertama itu paspor, itu wajib banget, kan? Paspor, foto, kemudian national exams. Jadi ini teman-teman, yang contoh ini ada international exams course ini. Ini setiap universitas itu ada yang butuh, ada yang enggak. Yang EGM, AT, DLCDS, itu apa namanya, setiap universitas itu ada yang butuh, ada yang enggak. Tergantung universitasnya mana. Kan nanti ketika kalian teman-teman itu pilih universitas, nanti pasti ada persyaratan apa aja tuh di universitas ini, gitu kan. Misalnya universitas A dia butuh TOEFL berapa, gitu kan. Oh misalnya universitas B dia nggak butuh syarat apa-apa, gitu kan. Gitu. Jadi international exam course ini itu kondisional, tergantung permintaan universitasnya. Kemudian yang kedua itu adalah sertifikat diploma. Kan? Atau mungkin yang lagi nunggu ijazahnya bisa pakai SKL, surat keterangan lulus. Kemudian itu TOEFL. TOEFL itu tergantung universitasnya juga sih mau minta apa enggak. Kan? Habis itu, nah ini dari proposal. Bisa proposal ini sebenarnya untuk yang postgraduate, yang S2, S3. Kalau yang S1 itu nggak ada suruh nulis proposal research, itu nggak ada. Paling mereka nulis LOI, letter of intent, surat motivasi. Kan? Nah, jadi ini biar langsung aja tak kasih tahu ya, apa namanya, modelnya kayak gimana. Jadi teman-teman kalau misalnya mau daftar, nah sini nih, kalian bisa buka ini. Saya masih ini nggak? Apa? Udah berubah belum slide-nya? Masih PPT. Masih PPT ya saya. Berarti kita ini dulu. Oke. Udah ini ya, beda ya? Udah. Oke. Jadi teman-teman yang pengen daftar beasiswa ya, itu harus nih bisa daftar di sini nih, TBBS ini. tbbs.turkiyabusstudy.gov.tk.
di sini daftarnya. Jadi nanti teman-teman yang pengen daftar tinggal register aja sini. Ini gratis kok. Gratis, nggak dipungut biaya apapun. Dan mulai dari sekarang pun bisa diisi, bisa teman-teman isi. Jadi nanti waktu bulan Januari itu tinggal ngelengkapin aja. Oke, langsung aja nih, ini punya saya. Ini tampilannya, ini tampilan ketika udah keterima dalam beasiswanya. Jadi nanti teman-teman waktu awal-awal itu nanti pasti diarahinnya ke sini. Nah, jadi kita buat apa namanya isi biodatanya segala macam di sini. Nah, ini biodata kita. Kemudian yang kedua, ini masih bahasa Turki ini Kak. Ini ganti dulu. Nah, oke, ya udah bahasa ini nih. Oke, jadi sini ada personal information-nya teman-teman, kan? Di teman-teman isi data diri. Kemudian yang kedua di sini ada family information. Nah, family information-nya teman-teman isi. Kemudian ini kontaknya. Ini kontaknya. Ya, ini kan masih Turki deh. Ini bisa dulu. Oke. Nah, kemudian ini education information. Jadi teman-teman sini upload apa namanya pendidikan teman-teman, mulai dari SMP, SMA sampai bachelor. Kalau misalnya teman-teman yang udah lulus S1 gitu kan. Jadi sini nanti di-upload apa namanya ijazahnya, ijazah sama transkrip nilai di sini teman-teman. Ya di education information ini. Jadi sini ada pilihannya, ada dari SMP, SMA, ini D3, apa namanya associate degree itu apa namanya kayak apa sih istilahnya kalau di Indonesia itu kayak AMD gitulah, D3 gitu kan, D3 D2 itu. Bachelor degree S1, postgraduate S2, PhD S3. Nah, terus ini language detailnya. Jadi kalau teman-teman punya sertifikat bahasa, misalnya teman-teman udah bisa bahasa Turki gitu kan, ada sertifikatnya, kemudian bisa bahasa Inggris. Nah, teman-teman upload sini nih, di language detail ini. Oke. Kemudian ada work experience. Nah, kalau teman-teman punya pengalaman kerja, bisa nih dimasukin di sini nih. Nanti wajib masuk buat CV juga. Ini buat CV. Jadi apa namanya? Kalau teman-teman punya pengalaman kerja, misalnya itu magang, kan? Misalnya magang atau gimana, boleh langsung dimasukin aja nih di sini. Nah, terus ini academic qualification. Jadi sini dilihat kan, ada beberapa universitas dan program itu membutuhkan hasil internasional exam seperti GRE, GMAT segala macam. Nah, jadi apa di sini nih? Nah, itu teman-teman tergantung permintaan universitasnya. Kan? Tapi banyak universitas juga yang nggak butuh ini, banyak. Terus, ini yang penting banget nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya sertifikat, upload aja deh. Sertifikat penghargaan, habis sertifikat ikut soft skill, bukan ikut seminar loh ya. Misalnya seminar, mengikuti seminar ini gitu kan. Jangan, minimal soft skill dah. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kejuaraan apa gitu kan, kejuaraan ini aja saya masukinnya dari SMA. Tidak masukin semua di sini. Jadi di sini masukin semua apa namanya sertifikatnya. Apalagi kalau misalnya pernah terlibat dalam aktivitas volunteer, itu langsung ini aja upload aja, kan? Karena itu penting banget. Nah, jadi sini teman-teman, ini yang paling penting banget, kan? Jadi selain nilai tadi, teman-teman upload nilai, kan? Perbaiki nilai. Itu yang kedua, perbanyak apa namanya sertifikat. Kalau misalnya nggak ada sertifikat kejuaraan, sertifikat ini deh, apa soft skill deh, gitu kan? Karena minimal banget kalau soft skill itu. Misalnya soft skill public speaking, misalnya soft skill penguasaan IT gitu loh. Apapun soft skill teman-teman, masukin aja. Nah, ini yang apa namanya yang pentingnya. Nah, kemudian nanti apa namanya kalau sudah di ini semua, itu nanti bakal ada tanda ini nih. Nah, ada tandanya results-nya. Ada offer of scholarship ini. Itu kalau misalnya terima, kalau misalnya nggak terima, berarti tulisannya no scholarship offer gitu, nggak ada tawaran scholarship apapun gitu.
Oke, jadi sebentar. Saya tadi ada yang pengen tak tunjukkan di sini. Jadi nanti teman-teman, ketika bulan Januari nanti dibuka, kan, resmi dibuat programnya, itu nanti teman-teman ada halaman lain yang harus teman-teman isi. Yang pertama itu adalah pembuatan LOI, Letter of Intent, surat motivasi. Nah, faktor penentu lainnya teman-teman bisa sukses di beasiswa ini itu adalah surat motivasinya teman-teman. Itu pengaruh banget. Yang kedua, bagi mahasiswa S2, S3 itu ditambah proposal research. Jadi buat proposal penelitian, proposal penelitian sementara aja gitu. Kemudian yang ketiga itu surat rekomendasi. Jadi nanti teman-teman itu apa surat rekomendasinya ke sana. Gitu. Kemudian nanti di situ bakal ada pemilihan universitas-universitasnya sampai 12 pilihannya. Oke, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk seterusnya bisa lewat sesi tanya jawab aja. Jadi kalau misalnya teman-teman banyak yang ingin ditanya, itu kan monggo. Kita buka sharing diskusinya, gitu kan. Monggo saya lanjutkan ke Liza. Oke, Masya Allah, keren banget ya. Tadi udah terjawab sih. Kemarin tuh nanya kan, kenapa Turki insting? Ternyata dikasih tahu nih sama Kadaka ya, karakteristik Turki itu kenapa bisa disebut sebagai salah satu negara insting gitu ya, sebagai satu negara insting. Masya Allah. Kasih banget nih Kak, jadi dapat insight baru. Dan tadi buat teman-teman yang pengen beasiswa dan lanjutin kuliah atau mau kuliah di Turki, tadi udah dikasih tahu tuh langkah-langkahnya, tips-tipsnya gitu kan. Jadi teman-teman yang punya pertanyaan, mumpung ada kakaknya langsung nih ya, kakak promotor Steven Family juga, seorang insting, dan sekarang lagi lanjut kuliah S2 di Turki gitu ya. Jadi teman-teman dikulik aja lebih dalam, kita buka sesi diskusi gitu ya. Boleh teman-teman mau tanya bisa langsung raise hand aja atau langsung on mic, boleh banget. Oke, ada yang mau bertanya? Raise hand tuh. Kak Yulinar. Halo. Halo Kak Yulinar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi ini ceritanya Kak Daka ini langsung ya dari S1 langsung lanjut S2 ya? Waktu itu. Gap setahun sebenarnya. Oh, masih gap setahun? Iya, gap jadi setahun. Ini akselerasi atau gimana? Oh enggak, saya lulus 2020 dari UMY kan. Kemudian gap setahun sampai 2021, jadi baru berangkat bulan Oktober tanggal 20 kemarin ke Turkinya. Gitu. Oh, jadi baru angkatan baru nih? Iya, angkatan baru untuk di YTB ini. Itu 1 tahun ini udah udah yang 1 tahun belajar bahasanya belum sih? Oh belum, saya ini baru 3 minggu sini, baru 3 minggu belajar bahasa. Agak. Jadi itu ada teman pelajaran bahasa setahun sih. Pelajaran bahasa setahun kan? Jadi belajar setahun baru bisa kuliah ya? Yes, betul. Oh gitu. Ini udah gimana? Udah lancar bahasa Turkinya? Ini tak kasih tahu ini ya pengalaman saya belajar bahasa Turki di sini. Okay. Jadi teman-teman, pengajarnya di sini itu full bahasa Turki. Jadi mereka kalau bahasa Inggris pun itu dikit banget. Di sini full bahasa Turki. Dan itu materi bukunya, buku mereka itu didesain untuk pembelajaran akselerasi gitu. Kalau kita lihat pembelajaran ini, saya perbandingkan aja dengan pembelajaran bahasa Mandarin dulu waktu saya kuliah. Jadi di pembelajaran Mandarin itu bukunya itu fokus di percakapan. Jadi setiap bab itu ada percakapannya. Kan? Nah, jadi untuk menguasai satu level, kan ini kan di Turki ini baru level 1 dengan A1 kan. Sama kayak di Mandarin juga ada itu A1 juga kan. Jadi kalau di Mandarin dulu saya les itu butuh waktu 3 bulan untuk menguasai satu level itu. Tapi 3 bulan itu kita benar-benar ngedong gitu loh pelajarannya.
Nah ini selama saya 3 minggu ini itu justru A1 udah mau selesai, tinggal 1 bab lagi gitu loh. Dan saya tuh nggak ngedong itu. Nggak Jadi mau ngerti nggak apa? mau apa? Nggak ngerti apa tadi? Nggak ngerti apa namanya apa yang gurunya itu omongin gitu loh. Karena mereka itu benar-benar full pakai bahasa Turki Oh gitu iya loh. iya. Uh-huh. Sedangkan Jadi jadi ngajarinnya juga nggak pakai bahasa Inggris ya, langsung bahasa Turki. dia bahasa Turki gitu loh. Jadi sebenarnya kelasnya itu sudah mulai tanggal 1 Oktober kemarin. Tapi saya baru dapat informasi dari YTB bahwasanya keterimanya itu tanggal 27 September gitu kan. Jadi termasuk telat ya 2 minggu 3 minggu lah gitu kan dengan kelas yang sekarang ini gitu loh. Jadi waktu saya apa namanya masuk itu ya udah jauh banget gitu kan. Ini aja saya alfabet Turki bacanya gimana gitu ya mau nggak mau ya otodidak sebenarnya belajar sendiri gitu loh. Belajar di YouTube. Iya, belajar di YouTube gitu. Habis itu belajar di IG kan, di IG kan ada juga yang apa namanya akun pembelajaran bahasa Turki kan. Nah, situ saya belajar juga gitu kan. Nah, habis itu diajarin juga kan. Iya. Jadi tuh milih Turki, jadi sebelumnya belum kenal bahasa Turki sama sekali. Belum bisa bahasa Turki sama sekali. Nekat banget. Iya, saya nekat aja. Iya. Tapi tadi itu kayak benar-benar tantangan banget sih gitu kan. Kalau misalnya ya bisa ini ya kayak jadi apa self reward tersendiri lah gitu kan. Karena saya juga punya pengalaman sebelumnya waktu belajar bahasa Arab di kampung bahasa Arab itu di Bogor. Itu yang ngajar bahasa Arab itu orang asli Mesir, bukan syekhnya langsung, jadi orang native-nya. Dan itu dia pakai bahasa Arab gitu loh. Nah, jadi saya mikirnya gitu kan, oh orang saya dia mau pakai bahasa Arab saya masih bisa ngerti gitu kan. Nah, apalagi Turki gitu kan. Nah, ternyata ekspektasi saya salah gitu kan. Jadi walaupun apapun bahasanya, kalau yang ngajarnya juga ya kurang, ya nggak bakal ngerti gitu. Sampai banget ya kalau kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya tapi, saya. Gimana belajar kalau nggak ngerti? Ya. Tapi saya karena. Nah, tapi Kak Daka di situ ada teman bahasa Indonesia kan? Kebetulannya alhamdulillah di sini ada 2 orang Indonesia. Nah, kalau nggak ada mau ngomong sama siapa? Oh, sama tembok. Iya. Tapi saya ngomong sama teman sekamar, itu pakai Google Translate. Kayak semalam itu saya diskusi sama teman-teman sekamar. Google Translate itu. Ya. Sama mereka. Arkadaşlar gitu-gitu. Gigiler. Arkadaşlar kan. Nasılsın kan. Gitu ya. Banyak juga udah bisa ya belajar bahasa Turki dikit-dikit. Aku emang suka nonton ini Osman. Makanya aku tahu dikit-dikit ya. Iya. Makanya ikut kelas ini juga kan karena tertarik. Iya. Sesuai lah dengan genetiknya intuiting ya, suka nonton ya. Ini baru tahu loh kalau aku intuiting. Baru tahu 1 minggu yang lalu. Oh iya. Sama mereka berdua. Kak Marsha sama Kak Liza. Oh, satu di sini Mbak ya? Enggak, waktu itu aku lagi ke Jakarta aja. Oh gitu, iya. Iya. Ini berarti Kak Daka S2 psikologi ya? Iya, nyambil. Jadi double degree lah. Oh, jadi 2 apa itu? Ya ini apa namanya, satunya psikologi di UMM, sama satu lagi yang HI di sini. Oh, HI, Iya. Dapat beasiswa yang mana? Kalau yang di UMM itu biaya sendiri. Yang di UMM. Yang beasiswa itu yang di Turki ini. Gitu kan. Emang bisa kuliah 2 tempat gitu ya? Ya alhamdulillah bisa sih, dimudahkan sama Allah ya. Jadi kebetulan karena yang itu online gitu kan, dan itu harinya Jumat sama Sabtu doang gitu kan. Dan kebetulan di sini belajar bahasa Turkinya itu Senin sampai Kamis gitu loh. Jadi bisa. Masya Allah. Ini mungkin karena berkah corona kah? Iya, oke. Kalau nggak corona kan harus datang ya? Iya, harus datang sih.
Cuma kalau kemarin itu dapat informasi dari Kaprodinya langsung, bahwasanya kalau semester 1 sama semester depan itu masih online. Dan kebetulan mereka juga punya program gitu kan, program tersendiri di prodinya tersebut, bahwasanya untuk prodi UMM itu semester 1 ini itu sudah mulai menyusun proposal. Nggak, mulai menyusun proposal tesis. Iya. Dari semester 1 ya. Iya, jadi semester 2 itu sebenarnya udah bisa menyelesaikan proposalnya. Kan jadi semester 3 nanti waktu saya di Indonesia itu tinggal sidang sama wisuda aja gitu. Rencananya seperti itu rencananya. Amin, semoga lancar. Di situ ngomong-ngomong ada jurusan kesehatan gitu nggak sih Kak? Aku sama sekali belum lihat. Ada. Mencari tahu. Ada sih jurusan kesehatan. Ya. Analis kesehatan. Ada di sini semua jurusan sih ada semua, lengkap di sini banyak. Jadi gini teman-teman, setiap tahun itu teman-teman bisa akses IG-nya, namanya Bali Institute, BALE Institute. Jadi mereka itu selalu mengadakan bimbingan bagi teman-teman Indonesia yang ingin belajar di Turki melalui beasiswa YTB. Jadi mereka itu bakal ngadain kayak diskusi gitulah, buat grup, kemudian dia saling bertukar informasi gitu kan mengenai informasi YTB. Jadi setiap tahun mereka selalu ada. Jadi pantengin aja terus IG-nya Bali Institute. Ya. Coba nanti tulis di chat boleh? Oh iya, saya sambil chat ya. Oke. Jadi biar aku kepoin, biar bisa sekolah lanjut. Insya Allah mau lanjut belajar. Amin dulu. Bisa. Gimana ya itu? Bali Institute. Bali Institute. Oke, Kak Yulinya ada yang mau ditanya lagi nggak? Oke, cukup itu dulu. Tesyukur ederim. Oke, dijadiin. Saya nggak ngerti nih. Punten. Oke, siap. Nanti tanya ini aja Kak, kalau misalnya masih ada yang dibingungkan ya, DM langsung kan udah itu. Iya, bisa DM atau lewat HP, WA juga bisa. Mantap. Oke, nanti ya. Ini saya teman-teman kirim ini ya, nomor WA saya di chat ya. Kalau misalnya mau diskusi lebih lanjut boleh banget. Makasih kan langsung ke Turki. Oke, tadi kayaknya ada satu yang raise hand ya, Kak Konita. Jadi nanya Kak. Kak Konita. Boleh Kak. Masya Allah nih, intuiting extrovert juga nih, Masya Allah. Mau tanya ke Kak Dika, spill itu dong Kak. Kamus Indonesia Turki atau Turki Indonesia yang recommended? Oh, kamus? Iya. Saya nggak pakai kamus, Mbak. Pakainya Google Translate. Saya kira ada kamus khusus. Oh, enggak. Saya pakai Google Translate saya. Oh gitu. Iya. Kalau nggak download di Play Store sih gitu. Oh, yang langsung ya? Iya. Saya kalau belajar bahasa nggak pernah pakai kamus yang buku-buku itu, nggak pernah sih. Terakhir kali pakai kamus itu waktu SD gitu. Oh. Sekarang karena udah ada HP canggih gitu kan, aplikasi translator di mana-mana, jadi digunakan dengan sebaik mungkin. Oh. Insting langsung set gitu kali ya? Oh iya, cepat ya. Siap. Oke Kak, makasih. Ya, sama-sama. Langsung ya, kalau intuitif nanya buku ya, buat ininya kalibrasi kalian baca-baca, Masya Allah. Oke, Kak Konit, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kak Konit, aman? Kak Konita. Aman ya, insya Allah ya. Suaraku kedengeran kan ya? Oke, jadi suaraku aman. Ya, teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya lagi atau mau diskusi apa gitu kan, mau di luar misalnya topik tentang Turki atau gimana gitu, monggo. Ya. Belum pada ngantuk kan atau udah pada ngantuk semua nih? Di Turki masih sore aja ya Kak?
Ya masih mau jam 6 nih, 10 menit lagi nih. Oh iya, Masya Allah. Iya teman-teman nih, mumpung ada kakaknya langsung bisa tanya-tanya nih. Kak, siapa nih? Kak Agung, Kak Risala Dagama, mungkin nih sama-sama insting ya Kak Risala Dagama. Mau nanya Kak Rosita, Kak Ita Rosita, boleh banget nih tanya apapun. Mumpung juga Kak Daka adalah seorang promotor Steven Family juga nih. Nggak apa-apa, tanya-tanya aja. Bisa iya. ngobrol-ngobrol. Iya, mumpung lagi ada waktu ya. Saya kan orang S2 sibuk. Ya. Siap. Insting Sibuk lagi ya. banget. Yuk, ada lagi. Kalau di Turki yang mirip Nah, ini. kayak suasana di Indonesia apa? Nah, kan masih di mute. Gimana tadi Syak pertanyaannya? Oh, itu Turki. Istilahnya apa ya? Kesamaan Turki sama Indonesia gitu. Suasana apa sih yang mirip kayak suasana di Indonesia gitu? Oh, suasana yang mirip sama Indonesia. Apa ya? Duduknya. Eh, Baru 3 minggu Sya, belum ketemu Sya. paling mirip itu di sini orang-orang suka ngafe nih. Orang di sini suka ngafe juga kan. Suka ngafe, suka nongkrong gitu. Oh. Cuma kalau dari segi apa ya, yang sama dengan Indonesia. Oh iya, orang-orang di sini kan nggak suka basa-basi ya, karena orang insting ya. Orang insting itu kan apa namanya, pengen cepat to the point aja gitu loh. Beda kalau orang feeling kan, kayak orang Indonesia gitu loh. Jadi orang-orang suka basa-basi gitu kan, banyak unggah-ungguhnya segala macam gitu. Oh, itu. Tapi ya sama-sama sih, di setiap negara nggak cuma antara Turki dan Indonesia juga ya, namanya orang yang baik pun ya ada, orang yang suka nolong pun ya ada gitu kan, yang ramah juga pun ada, tapi yang nggak baik juga ada gitu loh. Ada. Cuma bedanya di sini ada 4 musim, di sana cuma 2 musim loh. Di sini ada salju, di sana ada air hujannya. Oke deh, soalnya apa ya? Kita kayak pernah ngobrol sama siapa gitu. Dia kira tuh di Turki semua cewek pakai kerudung. Oh, oh ya teman-teman, di sini di Istanbul ini itu salah satu apa namanya, wilayah yang cukup apa ya, cukup banyak orang-orang sekuler. Jadi walaupun mereka itu identitas Islam, tapi praktiknya mereka itu sekuler. Contohnya teman sekamar. Teman sekamar itu orang Islam semua. Jadi ada sekamar itu ada 5 orang, 2 orang Indonesia, 3 orang OT, 3 OT. Ya. Jadi tiga-tiga ini itu Islam, tiganya ini. Tapi mereka itu nggak sholat, nggak pernah sholat mereka ini. Jadi sekuler gitu kan. Kaget apa? Sekuler. Lebih ekstrim ya. Jadi apa namanya, tempat yang paling sekuler di Turki ini itu, ini kalau kata orang Indonesia yang lainnya yang udah lama tinggal sini, itu di Izmir, daerah Izmir, provinsi Izmir, itu paling sekuler banget itu. Nah, jadi kalau kayak kota besar seperti Istanbul, Ankara, itu ya Islami sih Islami, cuma ya orang-orangnya sekuler. Bahkan di sini walaupun kata Masya tadi orang-orang yang berjilbab gitu, tapi di sini merokok gitu loh. Orang-orang sini, ya orang-orang sini kalau lagi musim, ini kan lagi musim gugur nih. Jadi bulan depan udah mulai musim dingin nih, bulan depan. Tapi lagi terik walaupun gugur juga, tapi hawanya dingin banget gitu kan. Kayak tadi pagi itu 6 derajat gitu loh, kayak dingin banget 6 derajat itu. Nah, mereka kalau mandi itu seminggu sekali sih. Iya, seminggu sekali mereka itu mandi. Enak ya. Dan mereka itu rata-rata cuma pakai parfum doang. Parfum, slot. Jangan apa namanya, jangan heran ketika mereka itu kok ini banget apa namanya,
tajam banget gitu loh parfumnya gitu kan. Karena mereka cuma ada di parfum doang wanginya gitu. Karena memang benar-benar dingin gitu. Tapi karena sini kebetulan ya ada air panasnya ya tak tetap mandi lah aku kan. Kalau keringetan mah nggak apa-apa kali. Tapi itu sih apa namanya? Ya karena budaya sekulerisme Turki itu sudah lumayan mendarah daging ya dari tahun 24 sampai sekarang kan. Yaitu apa namanya? Sifat sekuler paham sekulerisme mereka itu masih ada sampai sekarang. Nah, kalau kata orang-orang Indonesia yang berada di Turki itu provinsi yang paling alim lah ya kan, yang paling kuat tinggi tingkat spiritualitasnya itu adalah Konya, provinsi Konya. Nah, situ tempat para sufi sudah tahu Jalaluddin Rumi. Iya. Nah, makamnya di situ di daerah Konya itu. Nah, jadi kayak daerah wisata spiritual lah kira-kira situ di Konya. Ini orang lain gitu, agamis lah. Gitu. Ya, walaupun memang ada juga kalau perempuan bisa berjilbab tapi rokok gitu kan ya, nggak usah heran gitu kan, sini biasa aja nih. Bursala tuh ada nggak sih? Bursala nggak sih namanya? Daerah Bursa. Oh iya. Bursa. Katanya di situ bagus Kak. Apanya? Itu suasananya, pemandangannya. Ya Terus banyak. kalau iya bagus, masuk bagus sih. Contohnya kayak daerahku ini di bawah bukit, di bawah bukit. Jadi samping ini udah bukit, udah kelihatan. Daerah bukit banget. Jadi apa? Kenapa pilih Turki? Karena jadi ini ada beberapa alasan. Jadi yang pertama itu emang dari kecil itu pengen keluar negeri sih. Tapi dulu pengennya ke Inggris, nggak tahu kenapa pengen aja ke Inggris gitu kan. Ingin banget ke Inggris gitu. Tapi habis itu apa namanya? Mulai agak nurun kan ekspektasinya kan. Yang penting bisa keluar negeri lah gitu kan, suka luar negeri pengen ngerasain aja gitu. Yang pertama, yang kedua, waktu S1 kebetulan nulis tentang Turki skripsinya kan. Nulis tentang Turki, jadi ya tadi mulai dari sejarahnya kan, kemudian hubungan Turki di kancah internasional seperti apa, jadi kayak lumayan agak lengkap lah gitu kan. Nah, jadi total skripsiku itu ada 104 halaman skripsi pembahasan tentang Turki gitu. Jadi dari selama penulisan itu ya kayak merasa tertarik gitu kan, kayaknya seru juga nih belajar Turki gitu kan. Turki. Nah kebetulan ya ibu juga kayak apa ya, punya feeling lah, seret lah gitu kan untuk melanjutkan S2 itu ke Turki gitu kan. Jadi memang ada apa dukungan dari ibu gitu kan, ibu juga orang tua juga ridho gitu kan ya. Kalau orang tua ridho insya Allah juga ridho gitu kan, tinggal banyak doa, banyak ikhtiar, banyak usaha gitu. Ya alhamdulillahnya dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa studi di sini. Ini sekali apply langsung lolos. Ya alhamdulillah. Mantap. Soalnya ada temen aku, dia itu nyoba ke Australia sih sebenarnya, dia belum lolos. Pokoknya kayaknya nggak semudah itu gitu. Makanya aku, wah keren banget nih sekali apply langsung lolos gitu. Tips-tipsnya apa tuh Kak? Tips-tipsnya? Aku belum pernah nyoba sih. Iya. Jadi sebenarnya teman-teman ya, jadi memang ada sih beberapa orang yang harus berkali-kali gitu kan untuk daftar ke Turki ini melalui SPTP. Contohnya kakak tingkatku. Jadi waktu tahun ini kebetulan UMY itu ada alumni UMY itu ada 3 alumni UMY yang apa namanya ke Turki gitu kan, termasuk saya. Jadi kakak tingkat ini itu dia udah 2 kali daftar, tapi gagal. Nah yang 3 kali ini dia baru bisa apa namanya keterima gitu loh. Iya. Nah tapi tadi sih apa namanya, ini pesan saya ke teman-teman ya, kalaupun ada kesuksesan di baliknya itu pasti ada sesuatu yang dikorbankan. Mantap. Saya ini iya beneran,
Ini Iya, pasti sih. sekaligus berbagi pengalaman, nih sekaligus itu jadi bahan apa namanya untuk hikmah lah, pelajaran bagi kita semua ya. Ada orang yang berkali-kali gagal, kemudian untuk yang sekian kalinya baru berhasil. Ada orang yang sekali berhasil, sekali nyoba langsung berhasil. Tapi bukan berarti orang yang nyoba sekali langsung berhasil ini hidupnya langsung kayak enak gitu kan, kayak enggak diuji apa-apa, itu enggak. Nah, saya ini untuk mendapatkan ini itu banyak yang apa ya, banyak yang dikorbankan banget. Mulai dari emosi, mulai dari fisik, mulai dari hati segala macam itu banyak yang dikorbankan. Nah, jadi iya, jadi kayak ketika kita inginkan sesuatu itu pasti selalu ada yang dikorbankan. Dan pengorbanannya itu ya sesuai gitu kan dengan apa yang kita dapatkan tadi itu. Misalnya kayak ada orang yang udah berkali-kali nyoba gitu kan, ya cobaan mereka itu tadi dari ya kegagalan mereka gitu loh, kegagalan mereka untuk berusaha berkali-kali tadi itu, dan akhirnya dengan usaha mereka ya Allah membayarnya itu dengan apa yang mereka inginkan gitu, melakukan doa-doa mereka. Tapi ada orang yang cuma sekali nyoba aja itu udah ini gitu loh, apa namanya, udah langsung terima gitu kan. Bukan berarti hidupnya enak, bukan, tapi memang ujiannya banyak gitu loh, harus diuji dulu gitu kan. Dan ujian yang saya alami selama setahun ini emang luar biasa gitu kan, sampai ya buah yang begitu manisnya baru saya dapatkan sekarang gitu loh. Worth it lah ya. Iya, worth it banget. Jadi teman-teman sini kalau misalnya apa mencoba suatu hal, sudah berusaha mencoba sesuatu tapi selalu gagal, tapi teman-teman itu pengen gitu kan mencapai tujuan tersebut kan, ya jangan pernah menyerah gitu loh, karena bisa jadi itu adalah kesempatan bagi teman-teman untuk semakin mengeksplor diri, semakin memperbaiki diri, semakin meningkatkan potensi teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman mendapatkan suatu hal yang dalam sekali coba jadi dapat gitu kan, teman-teman jangan langsung bangga gitu loh. Lihat lagi ke belakangnya, apa yang sudah dikorbankan gitu kan, mulai dari waktu, mulai dari misalnya air mata, mulai dari keringat segala macam gitu kan. Udah banyak tuh teman-teman yang sudah korbankan untuk mendapatkan satu tujuan yang pengen teman-teman itu raih gitu loh. Jadi ada memang saya termasuk itu orang yang kedua. Emang ya alhamdulillahnya sih karena doa ibu juga pertama, itu yang paling penting banget itu doa ibu sih. Jadi doa ibu itu setiap apa namanya sholat malam, sholat 5 waktu, kemudian setiap kali bersedekah gitu kan, ya itu selalu ya berdoa gitu kan. Emang luar biasa itu doa ibu. Jadi teman-teman yang masih punya ibu gitu kan, berbuat baik sama ibu, jadikanlah ia ratu gitu. Karena ketika kita menjadikan ibu kita itu ratu, maka rezeki kita akan menjadi seorang raja. Gitu. Jadi teman-teman apa namanya pahami konsep itu dulu kan. Jadi benar-benar apa ya, selama setahun ini ya tadi karena banyak ujiannya gitu kan, habis itu banyak cobaannya gitu. Jadi benar-benar menguras tenaga, dan yang aku lakukan adalah tadi lebih meningkatkan interaksi sama ibu gitu kan, meningkatkan juga gitu kan sama ibu. Jadi kayak benar-benar anggap ibu itu seperti seorang ratu gitu loh. Nah, jadi ya tadi ibu pun ridho, ya Allah juga ridho gitu loh. Nah, itu harus teman-teman, iya harus teman-teman perhatikan banget. Jadi yang apa namanya teman-teman yang masih punya ibunya, kita berbuat baik, berbakti pada ibu, itu kan selalu kalau misalnya teman-teman punya apa namanya permintaan apapun gitu kan, ya, minta tolong sama ibu untuk bantu doa gitu loh. Dan insya Allah kalau ibu ridho, ya Allah juga ridho. Gitu. Ya. Yang pertama, yang kedua, ya tadi tidak pernah lepas dari namanya usaha, ikhtiar dan doa kita. Gitu. Jadi walaupun apa namanya kita misalnya punya banyak sertifikat, banyak penghargaan, banyak surat rekomendasi, gitu kan. Tapi bukan berarti kita langsung apa namanya percaya diri bahwa saya pasti ini nih lolos nih, gitu kan. Saya pasti apa namanya langsung apa namanya terpilih nih, kan jangan. Karena benar ada teman seangkatan, ya, jadi di Balai Institut juga pada waktu pendaftaran itu ada sampai dapat surat rekomendasi itu ada 6.
surat rekomendasinya. Sedangkan saya itu cuma 2 surat rekomendasinya itu dari Kementerian Agama Kabupaten, sama satu lagi dari Syekh pengajar bahasa Arab di kampung bahasa Arab. Cuma 2 itu aja gitu kan surat rekomendasinya itu. Nah, jadi persiapannya tuh udah dari jauh hari ya kayak ya, dan saya itu mulai bahasa Arab itu segala macam. Ya kalau bahasa Arab itu ini sih apa namanya ya sekunder aja lah gitu kan. Tapi kalau untuk pendaftaran ini saya memang udah daftar Agustus 2020. Itu saya udah mulai buat akun, kemudian mulai ngisi segala macam itu dari Agustus 2020. Jadi nanti waktu bulan Januari ya tinggal ini aja apa namanya soal revisi ada yang kurang apa gitu kan. Jadi nggak kayak apa ya, nggak terlalu terburu-buru banget lah kalau mulai ngerjain lebih awal. Iya. Gitu. Tapi kalau untuk sertifikatnya sendiri banyak. Ya, karena saya ngitungin dari SMA itu tak masukin aja dari SMA gitu. Kalau kuliah itu saya nggak ada sertifikat penghargaan itu nggak ada. Misalnya penghargaan menang apa itu nggak ada. Tapi kebanyakan karena ikut apa namanya organisasi, kemudian juga ikut training soft skill gitu. Jadi tak masukin aja pokoknya gitu. Oke deh, mantap. Masih ya, coba yang lain, kasihan aku nanya. Ya, betul, kita saling sharing aja gitu kan. Jadi bagaimana lika-liku untuk mendapatkan beasiswa ini gitu kan. Jadi apa namanya? Kalau misalnya teman-teman lihat sisi komen-komennya, jadi saya itu kan dulu itu sering banget kalau ada informasi apapun di Instagramnya YTB, itu saya sering ngecek komennya gitu kan, sisi komennya itu kan. Jadi ya sisi komen itu tanya gitu kan, kapan pengumumannya gitu kan, kok waktu udah pengumuman kok kenapa saya nggak lulus padahal saya itu udah apa namanya, saya itu yang terbaik gini pokoknya lucu-lucu lah orang-orang luar sana waktu di sisi komennya gitu kan. Nah tadi bahwasanya ini konsep yang harus diingat juga nih ya, konsep lain yang harus diingat selain konsep-konsep yang udah ini tadi apa sebarkan tadi, bahwasanya orang yang beruntung itu mengalahkan orang pintar. Bener banget itu. Orang bejo itu ngalahin orang pintar. Karena gini, kalau mau dilihat, jadi contohnya nih ya, seperti kecilnya. Ini dan di UMI kan ada 3 orang alumninya. Nah, satu cutting angkatan 15, saya 16 sama adik kelas angkatan 17. Nah, mereka ini termasuk orang-orang berprestasi. Ngikut berbagai macam lomba, ikut berbagai macam konferensi, seminar internasional segala macam. Mereka itu banyak udah seminar. Tapi tadi aku ini kalau dibanding mereka itu kayak nggak ada apa-apanya gitu. Masih jauh gitu kan. Mereka ini termasuk orang yang linknya banyak gitu kan. Habis itu juga organisasi. Sedangkan aku ini termasuk waktu kuliah dulu itu ya mahasiswa kupu-kupu gitu loh. Kuliah pulang gitu. Aku kira malah karena rajin organisasi lah. Saya organisasinya itu bukan organisasi di kampus. Jadi kalau misalnya di kampus tuh kayak ikut kepanitiaan aja. Mas, ya. Jadi makanya saya juga selalu berdoa. Doa saya itu, ya Allah jadikan aku sebagai orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Saya nggak minta jadi orang pintar. Jadi orang beruntung di dunia dan akhirat aja. Iya. Contek doanya. Iya. Karena orang beruntung dunia dan akhirat itu ya ngalih orang pintar. Keren. Masih Kak Yulina cukup terjawab ya pertanyaan-pertanyaan. Yeah. Sudah. Nanya lagi kalau masih ada yang bertanya. Mungkin ini juga udah jam 10 lewat 9. Udah menuju 10 gitu ya. Dan teman-teman sepertinya di kolom chat juga belum ada yang mau bertanya ya. Mungkin kita cukupkan aja. Jadi teman-teman kalau masih kepo banget nih ya untuk masuk beasiswa Turki, mau dapetin beasiswa Turki, tipsnya gimana, langkahnya gimana, teknis-teknis yang lain, bisa nanti langsung DM Kak Daka, kan Instagramnya udah ada di poster ya, bisa DM Kak Daka, atau nanti ke nomor WA-nya yang udah ditulis di kolom komentar ini, di ruang chat ini, room chat.
Jadi Kadaka mungkin sebelum kita tutup Kadaka ini dulu deh kasih apa ya closing statement gitu buat kita semua di sini. Closing statement ya. Jadi udah banyak nih kata-kata untuk dijadikan closing statement yang tadi. Dari tadi closing statement semua. Iya, closing statement tadi. Dirangkum deh, dirangkum. Iya, oke. Jadi ini dari apa yang sudah kita diskusikan dari awal sampai saat ini kan. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kehadirannya, atas perhatiannya, kemudian juga keaktifannya untuk saling berdiskusi. Ya alhamdulillah, kalau orang insting itu kan suka memberikan manfaat ya, karena kami sini kan bahagia ya. Jadi sekarang saya bahagia banget ya. Karena saya bisa memberikan manfaat sama orang lain gitu kan. Misalnya kayak ini orang Mbak Yulina sebagai orang intuiting, kemistrinya kata kan, suka benar dengan kata-kata. Jadi kalau diskusi ini seneng deh ya. Maksudnya sebenarnya karena bisa memberikan manfaat gitu kan, bisa sama-sama saling sharing gitu. Jadi itu sudah merupakan kebahagiaan banget saya rasa, syukur saya kepada teman-teman yang sudah hadir, dan semoga bisa memberikan manfaat lah dari penjabaran-penjabaran tadi, mulai dari sejarah Turki kan, mulai dari bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian-kejadian yang ada, kemudian juga tadi ada juga mungkin teman-teman yang belum sempat nanya karena malu atau karena ada masalah sinyal gitu kan, mungkin dalam hatinya aduh aku juga pengen nih kuliah di Turki gitu kan. Ya semoga dipermudah jalannya kan bagi teman-teman yang pengen melanjutkan studinya kan, atau mungkin ada teman-teman yang alhamdulillah cukup sampai S1 aja lah, harus pengen nikah monggo gitu kan. Setiap orang itu punya jalannya masing-masing kan, tapi ingat setiap apa yang kita pilih itu pasti akan dipertanggungjawabkan, dan apapun pilihan teman-teman itu kan pasti ya ada konsekuensinya, ada yang harus dikorbankan, karena sesuatu yang tidak diperjuangkan tidak pernah akan dimenangkan. Gitu. Ya. Ya apapun itu, iya apapun itu, baik itu dalam kegiatan sehari-hari, pendidikan gitu kan, atau mungkin dalam kehidupan percintaan ya teman-teman gitu kan. Karena ingat aja konsepnya, sesuatu yang tidak diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Tapi ingat, sesuatu yang diperjuangkan pula pasti ada sesuatu yang akan dikorbankan. Nah, apakah teman-teman sanggup untuk mengorbankan sesuatu tersebut kan? Atau mungkin yang dikorbankannya adalah keluar dari zona nyamannya teman-teman kan? Apakah teman-teman berani untuk keluar dari zona nyamannya, yang dimana misalnya saya pengen kuliah di Turki misalnya, atau kuliah di luar negeri kan, tapi saya orangnya nggak suka nggak suka bersosialisasi, nggak suka mengupdate diri, nggak suka update soft skill. Yang penting karena saya punya mimpi aja dulu lah, yang penting ngomong aja dulu lah pokoknya, yang penting ngamin dulu gitu kan, masalahnya atau enggak nanti belakangan ya kayak gitu. Pokoknya teman-teman, apapun keinginan teman-teman, tujuan teman-teman ataupun goalnya kan, kita perhatikan bahwasanya teman-teman harus berjuang kan. Nggak ada mimpi yang hanya bisa diwujud hanya dengan tidur aja kan. Itu nggak ada itu. Nggak dari itu, tetap berusaha, tetap berjuang, kalaupun gagal tetap coba lagi kan. Tetap coba lagi pun kalaupun misalnya dalam sekali percobaan itu pun masih teman-teman langsung dapat gitu kan apa yang teman-teman inginkan, tetap jangan sombong gitu kan. Karena benar nggak ada sesuatu pun di dunia ini yang membuat kita itu hebat. Saya sampai saat ini itu bukan membuat diri saya itu menjadi orang yang hebat, itu bukan. Setelah saya kuliah S2-nya ada 2 gitu kan, kemudian dapat beasiswa segala macam, apakah saya orang hebat? Enggak. Saya bukan orang hebat gitu kan. Saya ini kalau nggak dibantu sama Allah nggak ada apa-apanya. Sama dengan kita juga, teman-teman juga. Kita kalau nggak dibantu sama Allah, nggak dibantu sama doa orang tua kita, nggak dibantu, nggak didukung sama teman-teman kita, keluarga kita itu nggak ada apa-apanya menurut. Kita itu bisa sampai sekarang, sampai saat ini, gitu kan, bisa menjadi pribadi yang sampai saat ini. Itu kan semuanya karena Allah. Nah, Allah yang sudah membimbing kita, Allah yang sudah menuntun kita,
kan, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik seperti ini. Kita baik itu karena Allah, gitu kan, kita sukses itu karena Allah, semuanya kembali lagi sama Allah. Jadi ingat teman-teman, apapun yang kita dapatkan, jangan pernah sekali-kali merasa bahwa diri itu adalah diri yang lebih hebat, menjadikan diri yang lebih sombong. Tetap tawaduk dan ingat bahwasanya semua ini kemudian dari Allah, dan suatu saat ya Allah itu akan mengambilnya kembali dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Oke, itu saya dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Kalian luar biasa malam ini, masya Allah. Semoga bisa memberikan manfaat. Dari saya cukupkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurus. Waalaikumsalam. Gule-gule. Aku pikir tadi dengannya gulai-gulai gitu kan. Iya, gule-gule. Gule. Gurus-gurus. Oke, insya Allah hari ini malam ini ya kita udah sharing-sharing sama kakak Insting yang keren banget nih, langsung dari Turki ya, masya Allah banget. Jadi teman-teman lagi nih jangan patah semangat, masih banyak cobaan yang perlu dicobain gitu ya. Jadi tetap semangat dan jangan pernah menyerah, dan libatkan selalu Allah gitu ya. Dan teman-teman sekali lagi, karena kakaknya tadi yang menawarkan ya, sebagai seorang insting yang senang banget bermanfaat buat teman-temannya, senang banget silaturahmi ya, DM aja kalau masih banyak yang mau ditanyain gitu. Oke, dari Liza juga sekian. Semoga hari ini ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa diterapkan gitu ya apa yang udah didapat dari Kadaka, dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dari Liza, selaku perwakilan dari Steam Family, mohon maaf bila ada kesalahan, dan semoga teman-teman bisa istirahat ya, udah malam juga, udah jam 10 malam, dan di Turki udah mau sholat maghrib mungkin ya, udah mau sholat maghrib. Semoga kita bisa bertemu di kelas online selanjutnya. Liza tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu kali ya. Oh iya. Siap.